Ibu Dewi, saham grup kita telah turun lebih dari 15%. Kalau turun 5 poin lagi, akan mencapai batas bawah. Samuel yang hadir di sini adalah elit keuangan dari grup perusahaan Dewi. Separuhnya berasal dari berbagai bank investasi di Jalan Emas. Sekarang saham grup Dewi mencapai batas bawah, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Dewi, kami sungguh tidak bisa membalas kebaikan ibu yang telah mempercayai kami. Empat keluarga besar menyerang saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, mohon, tunggu sampai rapat kami selesai baru diperbaiki. Gedung akan runtuh. Ibu Dewi masih bisa dengan tenang memimpin staf, mengadakan raport di sini. Sungguh mengagumkan. Hanya dalam 2 tahun, berhasil membawa keluarga Dewi di kota angkasa, menjadi keluarga besar nomor 1 di kota angkasa. Ratu bisnis Dewi Lestari, bahkan menghadapi krisis bisnis rendah seperti ini, juga merasa tidak berdaya. Kurang ajar, kamu cuma tukang servis, berani-beraninya bicara seenaknya di sini. Assistant yoga, pole pinjam, laptopnya. Beraninya kamu. Berani-beraninya menggunakan wewenang saya untuk memindahkan dana puluhan juta rupiah. Apa? Panggil satpam, usir tukang servis ini, keluar dari sini, Jungke. Lihat. Ini mulai naik. Selanjutnya, ikuti perintahku. Di sini, Jewel. Di sini, Beli Samuel. Ibu Dewi, harga saham grup sudah kembali ke harga pembukaan hari ini. Kita berhasil mempertahankannya. Aku ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya? Ibu Dewi, jarak dengan penutupan pasar saham hari ini. Masih ada waktu setengah jam. Jika ada keajaiban yang terjadi. Mohon Ibu Dewi terhadap keluarga Citra Kota Angkasa memberikan sedikit dukungan dengan menyerahkan sebagian proyek kepada mereka untuk dikerjakan. Aku masih ada 2 pintu kantor yang harus diperbaiki. Aku tidak akan mengganggu rapat Ibu Dewi lagi. Kamu sebenarnya siapa? Sahamnya sudah naik ke batas atas. Naik ke batas atas. Tak disangka grup perusahaan hari ini tidak hanya tidak runtuh, malah untung besar 100 juta rupiah. Betul. Assistant Yoga, segera hubungi grup perusahaan Andi. Serahkan proyek nomor 2. Sepenuhnya kepada mereka. Proyek nomor 2, Ibu Dewi. Itu proyek bernilai miliaran rupiah. Legipula, tukang service tadi. Hanya ingin ibu sedikit membantunya saja. Kita serahkan sebagian kecil proyek kepada keluarga Andi saja. Kan bisa? Keluarga Andi itu, bagaimanapun hanya keluarga kelas 2 di kota angkasa. Semua lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Saya segera urus. Selain itu, kau selidiki identitas tukang servis tadi. Dia bisa menyelamatkan grup perusahaan Dewiku dari kesulitan tingkat bisnisnya. Jauh melampauku, Dewi Lestari. Baik. Tuan Besar. Periode 5 tahun sudah berakhir. Denken hormat kami mohon Tuan Besar. Kembali ke keluarga Arjuna untuk memimpin usaha keluarga. Paman Santoso, hari ini ulang tahun Citra. Kenapa Paman datang mencariku di hari seperti ini dan membawa begitu banyak orang, Tuan Besar? Tuan Besar. Keluarga Andi dalam beberapa tahun ini dengan bantuan diam-diam dari Tuan. Dari keluarga bangsawan rendahan, melonjak menjadi keluarga kelas atas di kota angkasa. Istri Tuan,
Citra, sekarang sudah menjadi presiden direktur grup perusahaan Andi. Tuan juga sudah waktunya kembali ke keluarga Arjuna. Citra baru saja memegang kendali. Grup angkasa belum lama. Pondasinya belum stabil. Di saat seperti ini, aku justru harus lebih banyak menemaninya. Aku masih harus pulang untuk merayakan ulang tahun Citra. Cepatlah pergi. Tuan Besaku. Keluarga Arjuna adalah keluarga nomor 1 di negeri naga. Tuan adalah Tuan Besar Keluarga Arjuna. Itu artinya, kaisar dunia bisnis negeri naga. Dengan status tuan, seharusnya menguasai panggung bisnis seluruh dunia. Menjadi orang yang mengendalikan situasi. Bagaimana bisa tuan Di sebuah keluarga kelas 2. hanya menjadi suami pengangguran? Status dan kedudukan, kekuasaan dan kekayaan, semua itu tidak ada artinya bagiku. Sekarang aku hanya ingin berada di samping Citra, menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Aku juga harus pulang untuk memasak makan malam untuk Citra. Cepat pergi, aku tidak mau mengulanginya untuk ketiga kalinya. Baiklah, Tuan Besar Arjuna, aku menghormati pilihanmu. Tapi aku baru dapat kabar. Grup perusahaan Citra mendapat pesanan bernilai fantastis dari keluarga Dewi. Ini pasti rencanamu, kan? Itu hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk Citra. Oak. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Kalau begitu, hamba mohon diri dulu. Oke, cepat pergi. Citra, kau sudah pulang. Hari ini ulang tahunmu. Aku siapkan kue untukmu. Selamat ulang tahun. Andy, mau apa kau? Arjuna, pas sekali kau pulang. Kakakku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Abu itu? Ayo kita bercerai. Bercerai? Citra, kau bercanda kan? Benar? Kan? Ayo kita pulang. Ayo. Aku serius. Hubungan kita sudah berakhir. Tanda tangani ini. Kenapa? Kakakku sudah bekerja keras selama 5 tahun. Hari ini, dia baru saja menandatangani kontrak fantastis dengan keluarga Dewi. Kokuma Seoran Pekindang. Yang hanya bisa mencuci dan memasak. Bisa apa kau untuk menyamai kakakku? Diana. Citra. Aku ingin mendengarnya darimu. Mendinggar APA, apa lagi yang perlu dibicarakan? Kita sudah tidak berada di dunia yang sama. Kau sudah tidak bisa mengikuti langkahku lagi. Mengerti? Yang kuinginkan, Citra, bukanlah pria yang hanya bisa mencuci dan memasak. Yang kuinginkan adalah seorang pria yang bisa berjuang bersamaku, yang bisa memajukan karierku. Bukankah aku yang menemani dan berjuang bersamamu? 5 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Saat kamu paling terpuruk, akulah yang membantumu, menghiburmu, dan memberimu strategi. Kamu bilang ingin membangun karir. Aku sudah mencuci pakaian dan memasak untukmu selama 5 tahun. Citra, jangan lupa, 5 tahun lalu, keluargamu Citra hanyalah keluarga bangsawan rendahan. Baru-baru ini saja, kalian menjadi kalangan atas kota angkasa. Tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Arjuna, ada bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu? Kamu siapa? Hanya modal kamu? Kalau begitu, prestasi kakakku hari ini juga ada andilmu? Aku bicara jujur saja, pekerjaan yang kamu lakukan, asisten rumah tangga biasa saja bisa melakukannya. Cukup dengan cari asisten rumah tangga? Sudah 5 tahun, kamu di sisiku, seperti asisten rumah tangga, merawat hidupku, mencuci pakaian dan memasak untukku. Tapi Arjuna, aku butuh pria yang bisa berjuang dan maju bersamaku, bukan pria yang hanya bisa berkutat di dapur. Arjuna, lihat dirimu sendiri. Selain bisa mengerjakan pekerjaan rumah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ternyata, kerja kerasku selama 5 tahun ini, semua pengorbananku di matamu hanyalah sireng, suami pengangguran yang hanya bisa berkutat di dapur. Apa yang dikatakan kakakku ada masalah? Kalau bukan karena kakakku dulu menikah denganmu, orang sepertimu, keluarga kami Citra, sudah sukses besar sejak lama. Tanpa kamu, keluarga Citra hanya akan semakin gemilang. Baik, aku bicara jujur padamu. Semua yang dimiliki keluargamu Citra hari ini, karena aku diam-diam membantu kalian selama 5 tahun. Coba kamu dengarkan lagi. APA yang kamu katakan? Kamu pikir kamu siapa? Aku beritahu kamu, alasan keluargaku Citra bisa seperti hari ini, adalah karena bakat bisnisku, kerja keras dan kecerdasanku. Arjuna,
Apa hubungannya denganmu? Citra, pesanan bernilai fantastis dari grup perusahaan Dewi yang kamu dapat hari ini. Aku yang menyuruh Dewi memberikannya padamu. Kamu bilang apa hubungannya denganku? Benar-benar berani mengarang tanpa persiapan. Kamu itu apa? Hanya modal kamu. Berani mengambil jasa Tuan Muda Bima? Tuan Muda Bima? Tuan Muda Bima yang mana? Kerjasama antara grup Dewi dan kami kali ini adalah Tuan Muda Bima dari 5 keluarga besar kota angkasa yang membantu menjembatani. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa begitu tidak tahu malu, berani mengambil jasa Tuan Muda Bima, dan mengaku sebagai milikmu. Arjuna, tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kamu masih punya sedikit kesadaran diri? Aku tak tahu malu. Aku tak punya kesadaran diri. Kamu ketua APA? Ketawa melihat kalian. Bodoh banget. Salah menganggap Bima si anak manja itu sebagai penyelamat. Camus Berani Mangina Tuan Muda Bima? Kamu nggak mau hidup lagi. Ya, aku kasih tahu yang sebenarnya. Tuan Muda Bima sudah melirik kakakku. Nanti, keluarga Bima akan menikahi keluarga kami. Keluarga Citra, nanti, keluarga kami, langsung melesat. Saat itu tiba, Cuma Camus, nggak bakal layak buat ngangkat sepatu Tuan Muda Bima. Citra, ternyata kalian sudah berhubungan dari dulu. Benar-benar membuka mataku. Kalau begitu, aku kabulkan keinginan kalian. Citra, semoga kamu nggak menyesal atas semua yang kamu lakukan hari ini. Di kamus Citra, nggak ada kata menyesal. Mending kamu pikirkan, setelah keluar dari keluarga Citra, gimana caranya kamu hidup? Jangan sampai akhirnya jadi ngemis di pinggir jalan, lalu minta-minta ke keluarga kami. Buan Erima Kamulaji. WKWKWK. Bagaimanapun, kita pernah jadi suami istri. Gini aja. Ini ada 200.000 rupiah. Kamu buka restoran aja di luar. Dengan keahlian masakmu, pasti bisa buat cari makan. Ternyata pengorbananku selama 5 tahun ini di matamu cuma seharga 200.000 rupiah. Kamu cuma merasa uang ini kurang banyak, ya? Di kartu ini ada 500.000 rupiah. Ambil uang ini, pergi sejauh-jauhnya. Uang ini di mataku nggak ada artinya sama sekali. Aku nggak mau ambil sepeser pun. Aku Arjuna, keluar dengan tangan kosong. Wah, masih keras kepala juga ya. Perjanjian perceraian juga sudah ditandatangani. Cepat pergi sana. Jangan berdiri di sini ganggu pemandangan kami. Bau miskin. Kamu berani memukulku? Kamu mau apa? Kamu cari mati? Kamu berani memukul Tuan Muda Bima? Bima, kamu bilang pesanan bernilai fantastis. Yang aku minta dari Ibu Dewi untuk Citra adalah berkat jasa perantaramu. Baru bisa didapat. Menurutmu, pantaskah aku memukulmu? Apa otakmu kemasukan pintu? Kontrak bernilai fantastis? Kamu tahu apa artinya itu? Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Bahkan berani menyebut nama Ibu Dewi langsung. Dan berani mengklaim jasaku. Kamu itu siapa sih? Ibu Dewi adalah salah satu dari 10 pengusaha terbaik di dunia bisnis kita. Kekayaannya miliaran. Kamu yang cuma bisa Tusi Baju dan Mazakini. Jangan bicara soal kontrak fantastis. Untuk sekadar mengenalnya saja, kamu tidak pantas. Apakah aku mengenalnya? Pantas atau tidak? Nanti malam di upacara penandatanganan, kalian akan tahu. Upacara penandatanganan? Orang sepertimu pantas masuk ke upacara penandatanganan? Tapi aku memang ingin melihat upacara penandatanganan nanti malam. Bagaimana wajahmu akan dipermalukan? Baiklah, mari kita lihat nanti. Lihat siapa yang akan tertawa di akhir. Citra, jangan repot-repot berurusan dengan orang seperti dia. Upacara penandatanganan kontrak malam ini sudah kusiapkan semuanya. Ayo, kutunjukkan padamu. Baiklah, terima kasih Bima. Jangan sungkan-sungkan denganku. Ayo pergi. Ibu Dewi, sudah ketemu. Tukang servis itu bernama Arjuna Wijaya. Dia adalah suami dari Presiden Direktur Grup Citra, Citra. Pantas saja dia minta tolong padaku untuk menyelamatkan Grup Citra. Ternyata, dia adalah suami Citra. Ibu Dewi, tim penyelidik melaporkan padaku. Hal pertama yang dilakukan Citra setelah mendapatkan kontrak bernilai fantastis itu adalah menceraikan Arjuna. Begitu sukses, langsung buang kekasih. Citra ini benar-benar tidak bisa melihat mutu. Siapkan mobil, ikut aku ke rumah keluarga Citra. Saya
Berhenti. Ada APA? Selama 5 tahun ini, putriku memberimu banyak hal, kan? Kuberitahu kamu, bagaimana kamu mendapatkannya, begitu pula kamu harus mengembalikannya, sepotong benang pun dari keluarga kami. Jangan harap kamu bawa pergi. Andi, Buka koper itu. jangan biarkan dia membawa satu barang pan. Jangan cari gara-gara. Gara-gara? Yang diberikan keluargamu, tidak sanggap himenam. Di dalam koper ini, semua barang milikku sendiri. Kenapa aku tidak boleh membawanya? Kamu benar-benar orang yang tidak tahu balas budi. Putriku buta mata. Sampai mau memilihmu. Andi, serang. Gimana? Ada tidak? Tidak ada. Boleh aku pergi sekarang? Pasti disembunyikan di badannya. Geledah dia. Hentikan. Tuan Arjuna, Anda baik-baik saja? Bagus, kalian berdua memang lucu ya. Gak heran kamu baru saja bercerai dengan kakakku dengan begitu mudahnya. Ternyata, kamu sudah punya istri baru di luar. Tutup mulutmu. Siapa yang berani? Kamu berani memukulku? Kamu nggak lihat-lihat siapa dirimu sendiri? Keluarga kami adalah Keluarga kelas atas di kota angkasa. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini? Keluarga kelas atas di kota angkasa? Kalian pantas disebut begitu, keluarga Zhang di mataku. Hanyalah semut belaka. Tunggu saja. Tuan Arjuna, ayo kita pergi. Sampai jumpa di upacara penandatanganan kontrak. Ayo pergi. Kakakku nggak akan membiarkan kalian begitu saja. Ibu Dewi, terima kasih atas bantuannya hari ini. Tapi, bagaimana kamu bisa menemukanku? Tuan Arjuna, maafkan saya jika lancang. Setelah Anda membantu saya menyelesaikan krisis bisnis itu, saya menyuruh orang menyelidiki Anda, baru tahu. Anda ternyata adalah suami Citra. Dulu iya, sekarang bukan lagi. Karena kalian sudah bercerai. Dan mereka memperlakukanmu seperti ini. Kalau begitu, malam ini, upacara penandatanganan kontrak pesanan keluarga Zhang masih perlu dilanjutkan? Kenapa tidak? Saya justru ingin melihat bagaimana Bima mengklaim pujian itu. Paman Santoso, tolong umumkan. Grup perusahaan Arjuna secara resmi masuk ke kota angkasa. 2 hari lagi akan mengadakan acara promosi investasi. Aku dengar dari kakakmu, yang datang ke upacara penandatanganan hari ini, semua adalah tokoh-tokoh bisnis kota angkasa. nanti. Kamu harus lebih jeli. Cobalah kenal beberapa orang penting. Ini bagus untuk perkembanganmu di masa depan. Baik, Ibu, tenang saja. Arjuna, berani sekali kamu datang ke sini. Sepertinya kamu tidak sadar akan statusmu sendiri. Kamu pantas datang ke sini? Betul. Jangan kira pakai jas. Lalu bisa pura-pura jadi orang kelas atas. Orang miskin ya tetap orang miskin. Kamu lihat anakku. Berhasil kerjasama dengan grup perusahaan Dewi. Dengan nilai fantastis. Lalu datang mencari muka. Ya? Mencari muka? Keluarga Citra sungguh suka sekali membanggakan diri. Camus. Arjuna, kamu benar-benar seperti hantu yang terus mengganggu. Aku sudah bercerai denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Ya. Mengganggumu? Kamu pantas? Citra. Orang ini baru saja bercerai denganmu. Langsung di luar sana. Kari wanita yalang. Kak,
wanita jalan itu. Bahkan menamparku. Bagus. Arjuna, berani-beraninya kamu pukul adikku. Keluarga Citra tidak bisa mendidiknya. Aku yang bantu mendidiknya. Bukannya kamu seharusnya berterima kasih padaku? Dia juga akrab dengan wanita jalang itu. Kemungkinan besar belum bercerai. Sudah selingkuh. Tak kesangka, Arjuna. Selama ini kupikir, kamu hanya seorang yang tidak berguna. Tapi sekarang tampaknya, kamu juga seorang pria yang tidak setia dan selingkuh. Aku benar-benar buta, bisa tertarik padamu. Aku tidak setia. Aku selingkuh. Sebenarnya siapa yang demi mencari muka pada orang kaya, meninggalkan suaminya sendiri? Wanita pengkhianat seperti kamu tidak punya hak untuk menuduhku. Aku memang mencari muka pada orang berkuasa dan kaya. Aku beritahu kamu, kontrak bernilai fantastis ini memang Bima yang jadi perantara dan membantuku. Yang terpenting adalah kemampuanku Citra dihargai oleh grup perusahaan Dewi. Sudah kubilang dari dulu, yang kuinginkan adalah seorang pria yang bisa membantuku dalam karir. Pria seperti Bima. Cuma kontrak bernilai fantastis sudah bisa membuatmu menunjukkan warna aslimu. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal karena 5 tahun lalu sempat meliripmu. Menyesal karena demi kamu aku meninggalkan pekerjaanku. Di belakangmu, aku telah berkorban diam-diam selama 5 tahun. Beginikah caramu memperlakukanku? Apakah aku belum cukup baik padamu? Selain bisa mencuci dan masak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Seperti ini, apa bedanya kamu dengan seorang pembantu? Masino, keluargaku kekurangan. Pembantu seperti kamu? Jujur ku bilang padamu, segala yang dimiliki keluarga Citra hari ini, semua itu pemberianku. Keluarga Citra tanpaku, tidak sampai 2 minggu, akan hancur berantakan. Masino, keluargaku tanpamu akan hancur berantakan? Lucu sekali. Citra, kurasa dia sudah gila. Bagaimana kalau nanti kita cari rumah sakit jiwa dan daftarkan dia, biar tidak merugikan orang lain lagi. Seseorang. Usir dia keluar. Tunggu, acara penandatanganan kontrak hari ini. Kalau aku pergi, tidak akan bisa berjalan. Ini. Kamu ini, mau berulah sampai kapan? Kalau otakmu bermasalah, pergi saja ke rumah sakit daftar. Biaya pendaftarannya aku yang tanggung. Ok? Pertama, mengaku-ngaku jasaku. Bilang kontrak mahal itu kamu yang kasih. Sekarang lagi, di pesta yang diadakan grup perusahaan Dewi. Kamu seenaknya ngomong. Kayaknya kamu memang sudah bosan hidup. Kamu cuma anjing buangan yang kami usir dari keluarga Zhang. Berani-beraninya bu akhiri buton di sini. Menurutku kamu ini, setelah diusir keluarga kami. Nggak terima. Nggak rela melihat keluarga Sang baik-baik saja. Jadi, sengaja datang ke sini. Mengacaukan upacara penandatanganan kontrak. Kuma supaya anakku. Di depan grup perusahaan Dewi. Jadi malu. Aku benar-benar nggak nyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Hanya karena aku cerai denganmu. Kamu pakai cara-cara kotor. Untuk balas dendam padaku. Benar kan? Ku beritahu kamu. Kesabaranku ada batasnya. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Aku maafkan kebodohanmu sebelumnya. Sebelum ibu Dewi datang. Cepat-cepat pergi dari sini. Kembalilah ke kelas bawahmu. Jangan datang ke sini bikin malu. Kamu dan keluarga Zhang sama sekali nggak punya hak untuk membahas kelas sosial di depanku. Kontrak ini, kalau ku bilang kalian nggak bisa tanda tangan, ya kalian nggak bisa tanda tangan. Kamu mau apa? Letakkan kontrak itu. Kontrak ini adalah yang kusuruh grup perusahaan Dewi berikan padamu. Awalnya mau ku jadikan kado ulang tahunmu, tapi sekarang kamu sama sekali nggak pantas mendapatkannya. Kamu sudah gila ya? Mau mengandalkan kontrak grup perusahaan Dewi untuk masuk ke dalam keluarga besar? Mimpi kali. Kamu cari mati ya? Arjuna, orang dengan status rendah sepertimu. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira, dengan merobek satu kontrak, bisa menghancurkan kerjasama antara Ibu Dewi dengan Citra? Arjuna, pengetahuanmu masih terlalu dangkal. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana kerjasama antar perusahaan besar itu berjalan. Kerjasamaku dengan grup Dewi sudah menjadi hal yang pasti, bukan dengan merobek beberapa lembar kertas, lalu bisa diubah. Orang dan urusan di kalangan atas kota angkasa, orang rendahan sepertimu, mungkin kurang paham betapa hebatnya grup perusahaan Dewi. Kamu berani merobek kontrak, ini sungguh merupakan bentuk ketidakhormatan besar pada Ibu Dewi. Kamu benar-benar mencari celaka sendiri.
asisten yoga sudah datang. Tadi sudah kusuruh kamu pergi. Kamu malah ngotot bertahan di sini. Nah, sekarang sudah terjadi. Sekarang asisten yoga sudah datang. Masalahmu merobek kontrak tadi. Di seluruh kota angkasa. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Citra, dia yang cari mati sendiri. Buat apa kamu membelanya? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memutuskan hubungan dengannya. Iya, Kak, si pecundang ini jelas-jelas tidak senang melihat kita maju. Sengaja memfitnah grup Dewi, ingin menghancurkan kerjasama antara kita dengan grup Dewi, lalu menghancurkan keluarga kita. Kamu cari mati sendiri. Jangan salahkan aku nanti. Semuanya. Dengan identitas sebagai presiden direktur, grup perusahaan Citra, kumaklumkan kepada seluruh kota angkasa. Arjuna. Dia sudah menjadi mantan suami yang dibuang oleh keluarga kami. Mulai sekarang, aku dan dia tidak ada hubungan lagi. Bagus. Bagus sekali, tidak ada hubungan lagi. Ini, Citra, hari ini kamu benar-benar membuatku terbuka matanya. Kukap, siapa ada? Usir orang yang lancang ini, keluar dari sini. Jangan sampai mengotori pandangan asisten yoga. Siapa yang berbuat onar? Siapa yang berbuat onar? Halo, asisten yoga. Saya Citra. Tenang saja. Aku pasti akan memimpin grup Zhang. Untuk memenuhi harapan Ibu Dewi. Pasti akan menjaga kualitas dan kuantitas. Menyelesaikan pesanan ini. Ini adalah bukti ketulusan grup Zhang kalian. Asisten yoga, semua ini ulah si imut ini. Dia menyamar sebagai tamu pesta. Lalu merobek kontrak antara Ibu Dewi dan Citra. Ini sama saja. Di depan semua orang penting di kota angkasa. Mempermalukan keluarga Zhang. Mempermalukan Ibu Dewi. Jangan sampai dia dibiarkan begitu saja. Asisten yoga. Dia itu mantan suamiku. Dia tahu aku datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Jadi sengaja datang untuk membuat keributan. Maaf ya, membuatmu menertawakanku. Asisten yoga, tenang saja. Aku akan segera memanggil orang untuk mengusirnya keluar. Dari tadi mulutmu tidak berhenti menyebut, si imut. Kurasa malam ini yang akan diusir keluar adalah kalian berdua. Asisten yoga, maksud Anda? Kalian buta, berani menghina Tuan Arjuna? asisten yoga, aku merobek kontrak ini. Tidak masalah, kan? Tentu saja tidak masalah. Kontrak ini sebenarnya adalah yang Anda dapatkan untuk grup Zhang. Anda ingin memperlakukannya bagaimana? Terserah Anda. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Bima, ini sebenarnya bagaimana? Bukannya kamu bilang, kerja sama kali ini adalah kamu yang bantu Citra dari grup perusahaan Dewi untuk mendapatkannya? Tunggu dulu. Ya, Bilang begitu ke kalian? kalau begitu, kenapa sebelum hari ini? Aku tidak pernah melihatmu. Bima, ini bagaimana? Grup perusahaan Dewi selalu mementingkan reputasi. Kalau dia benar-benar asisten presiden direktur grup Dewi, mana mungkin membiarkan badut kecil seperti Arjuna ini berbuat semaunya, merobek kontrak? Dia pasti palsu. Bagus, Arjuna. Kamu berani sekali. Kamu berani menyuruh seorang aktor untuk menyamar sebagai asisten presiden direktur grup perusahaan Dewi? Bima. Masino. Dia penyamar? Pagi ini, grup perusahaan Dewi, kepala departemen nomor 2 dan 6, baru saja bilang ke aku, 2 proyek kita ini sudah lolos audit internal. Aku akan telepon sekarang, langsung ketahuan. Hello, saya Citra dari grup perusahaan Citra. Saya mau tanya, kontrak pesanan antara grup perusahaan kami dengan grup perusahaan Dewi, apakah dibatalkan? Dibatalkan, saya tidak dengar. Ibu Dewi sedang dalam perjalanan ke upacara penandatanganan kontrak. Seharusnya sebentar lagi sampai. Nanti kamu bisa tanya langsung ke Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Dengga, aku ingin lihat. Kalian berdua mau berpura-pura sampai kapan? Arjuna. Sekarang aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Kalau kamu sekarang berlutut di hadapanku dan meminta maaf dengan bersujud, aku bisa biarkan kamu pergi sekarang. Nanti kalau Ibu Dewi datang, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Aku juga kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang bersujud dan minta maaf ke aku. Aku bisa ampuni nyawamu. Pura-pura. Terus pura-pura. Aku ingin lihat, kalian bisa pura-pura sampai kapan. Nanti kalau Ibu Dewi datang, aku lihat kalian berdua, bagaimana mengatasinya. Siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Arjuna? Siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Arjuna?
Dia. Ibu pernah lihat dia? Enaka. Dia itu perempuan yang digait Arjuna di luar. Perempuan itu. Ibu. Masa sih dia Dewi Lestari? Dia kan cuma pemeran yang disewa Arjuna. Beberapa hari lalu masih sok-sokan. Bahkan tampar aku. Kalian ini siapa? Identitas Ibu Dewi masih berani kalian ragukan? Kamu bodoh ya, Andi? Kamu nggak tahu cari di internet? Dia memang presiden direktur grup perusahaan Dewi Lestari. Tuan Arjuna, kontraknya sudah Bapak robek. Ibu Dewi, hello. Saya Citra Ayu. Ini semua cuma salah paham. Kontrak yang robek memang tidak akan pengaruhi kerjasama. Yoga, sampaikan perintah. Batalkan kontrak antara keluarga Citra dan grup Dewi. Baik, Ibu Dewi. APA? Ibu Dewi, ini benar-benar salah paham. Dengarkan penjelasan saya. Salah paham? Citra, kontrak yang kuberikan padamu itu sepenuhnya karena menghormati Tuan Arjuna. Tapi aku tak menyangka keluarga Citra kalian malah tidak tahu terima kasih. Sekarang percaya? Kamu ini sebenarnya siapa? Ibu Dewi. Apa ibu tidak salah? Dia cuma si imut yang tak berguna. Barani Beraninya tidak menghormati Tuan Arjuna. Tamplak dia. Menyinggung Tuan Arjuna, sama saja bermusuhan denganku, Dewi Lestari. Dia cuma anjing buangan yang diusir keluarga Citra. Masa sih? Diam kau. Cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf sama si imut ini? Tidak mungkin. Kalau begitu, Keluarga Baimapan. Tak perlu ada lagi. minta maaf. Arjuna. Maaf. Kurang. Arjuna, maaf. Aku salah. Bukannya kau bilang kontrak mahal grup perusahaan Dewi. Kau yang bantu keluarga Citra dapatkan? Ini pria yang kau pilih? Arjuna, hari ini kau benar-benar membuatku terkejut. Aku tak menyangka kau malah mendekati Dewi Lestari. Dazazi imut. Kau pasti sudah berselingkuh dengannya sebelum bercerai. Kau berani selingkuhi putriku? Keluarga Citra memang jago memutar balik fakta. Citra, dengarkan. Sejak aku menandatangani perjanjian perceraian, aku bukan lagi Arjuna yang dulu. Baik, keberanianmu bukannya berasal dari fakta bahwa kau sekarang adalah kekasih gelap Dewi? Kusarankan jangan terlalu senang dulu. Wanita dengan status dan posisi seperti dia hanya bermain-main denganmu saja. Kau pikir dia benar-benar tertarik padamu? Jangan bermimpi. Citra, jika suatu hari nanti kau tahu Tuan Arjuna adalah sosok yang tak terjangkau olehmu, saat itu kau pasti akan menyesali pilihanmu hari ini. Tak terjangkau olehku? Dia cuma seorang pria tak berguna, yang tak punya apa-apa. Pantaskah aku menyesalinya? Justru kau, Ibu Dewi. Sebagai presiden direktur grup Dewi yang terhormat, kau malah tertarik pada pria tak berguna, Sangga Menggalakan. Jujur saja, aku memang baru mengenalnya kemarin. Aku juga tidak menyangkal, aku memang punya perasaan padanya. Saat ku dengar dia sudah menikah, Hadako sangat sedih. Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Terima kasih karena kau mau melepaskannya. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia yang tak berguna itu bisa membuatmu seorang presiden direktur grup Dewi begitu mengaguminya. Itu karena kau tidak bisa melihat kualitas seseorang. Arjuna, sampai mati pun aku tak menyangka kau bisa memanjat pohon tinggi grup Dewi. Di hari kita bercerai, kau sudah bersama Dewi, bermain api kan? Benar-benar sambung-menyambung tanpa jeda. Citra, jangan kira karena kau sudah memanjat keluarga Bima, kau bisa jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Tinggi ya. Semua yang dimiliki keluarga Citra, semuanya berkat dukungan diam-diam dariku. Dan kamu? Kamu cuma percaya omongan orang ini. Omong gengku. Setinggi kata pun tidak kau percaya. Jangan ngomong sembarangan di sini. Jelas-jelas Citra kami bekerja keras tanpa lelah. Baru bisa mencapai posisi hari ini, selangkah demi selangkah. Kalau begitu, kamu terlalu mengagungkan putri kesayanganmu ini. Kalau keluarga Citra begitu yakin Citra bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke kalangan atas, maka aku kasih kalian kesempatan. Tampa bergantung pada siapapun. Naik sendiri.
Sampaikan perintah ini, mulai hari ini, perusahaan manapun yang berani bekerja sama dengan grup perusahaan Citra, berarti bermusuhan dengan grup Dewi. Baik, Ibu Dewi. Ibu Dewi, Anda tidak bisa seperti ini. Keluarga Citra bisa memberikan keuntungan untuk grup Dewi. Anda tidak bisa karena orang ini, lalu menghancurkan kerja sama keluarga Citra. Dan kamu juga, 4 keluarga besar mengepung grup Dewi. Keluarga Bima juga ikut serta. Masalah ini nanti akan kuhitung denganmu. Ibu Dewi, ayo kita pergi. Arjuna, Ada APA, tadi kamu kan mau memisahkan diri denganku? Bukan. Sudah begini keadaannya. Mulai hari ini, hubungan dengan keluarga Citra, putus total. Tidak ada lagi hubungan apapun. Ayo kita pergi. Ibu Dewi, hari ini terima kasih sudah membela saya. Kalau ada yang menyinggung hari ini, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Saya tahu. Semua itu untuk kebaikan saya. Tapi ada satu kalimat yang sungguh-sungguh. Saya berterima kasih padanya, karena membebaskanmu. Dengan begitu, saya bisa mengejarmu. Ibu Dewi, kita baru kenal tidak lama. Apakah ini agak terlalu mendadak? Mungkin, kamu karena saya membantu menyelesaikan krisis grup perusahaan Dewi, baru tertarik pada saya. Tapi, saya sarankan kamu lebih bijak. Jangan sampai salah menganggap kekaguman sebagai rasa suka. Saya yang terlalu mendadak. Maaf. Kamu baru saja lepas dari keluarga Zhang. Sekarang, memang, bukan saatnya kamu memikirkan hal-hal ini. Saya sudah menyanyiakan waktu 5 tahun. Sekarang sudah waktunya melakukan hal yang berarti. Halo, Rizky, ini Bima, teman SMA MU. Tidak kenal. Ada perlu apa? Rizky, saya dengar 2 hari lagi, keluarga Arjuna dari Ibu Kota Agung akan mengadakan acara promosi investasi di kota angkasa kami. Saya ingin kamu bantu perkenalkan saya. Acara promosi investasi. Kenapa? Kamu tidak tahu? Tentu saja saya tahu. Urus en mu. Akan saya perhatikan. Kalau begitu, saya serahkan padamu. Sekarang penipu semakin banyak. Sampai berani menipu saya. Keluarga Arjuna mengadakan acara promosi investasi. Mana mungkin saya tidak tahu? Semua salah Bima itu. Intinya, dia cuma penipu yang menghancurkan keluarga kita. Dan kamu juga. Kalau bukan karena kamu terus bilang, kalau Dewi itu cuma aktor bayaran, yang disewa Arjuna, kita tidak akan sampai menyinggungnya. Kak, biang keladinya ya si Arjuna itu. Dia yang mengacaukan acara promosi investasi. Tujuannya, Ya supaya nama keluarga kita jatuh di dunia bisnis. Andi benar. Pada akhirnya, semua gara-gara si Arjuna itu. Dia yang merusak hubungan keluarga kita dengan kontrak grup perusahaan Dewi, bahkan membuat keluarga kita diboikot oleh grup perusahaan Dewi. Dasar anjing tak tahu balas budi. Hanya karena urusan perceraian kecil. Dia tega menjerumuskan keluarga kita. Sungguh kejam dan licik. Kak, kita tidak boleh diam saja. Kita harus membuat si Arjuna ini membayar mahal. Kakak, yang paling penting sekarang adalah memiliki nama baik keluarga kita. Meski tanpa pesanan bernilai fantastis dari grup Dewi, itu tidak akan menggoyahkan fondasi keluarga kita. Tapi kalau sampai mereka memboikot kita, bagi kita, itu pukulan yang mematikan. Kamu mau apa? Bima, kamu masih berani datang ke sini? Kenapa kamu menipu kami? Bima, bukannya kamu bilang pesanan bernilai fantastis itu? Berkat hubungan keluarga Bima MU, yang berhasil kau dapatkan untukku, sekarang ini bagaimana? Citra, Ibu Sari. Aku sudah menemukan solusinya. Solusi apa? Keluarga Arjuna. Maksudmu? Keluarga nomor 1 di negeri naga. Keluarga Arjuna Ibu Kota Agung? Putra kedua keluarga Arjuna adalah saudaraku. Dia sudah mengumumkan bahwa aku adalah manajer grup perusahaan Arjuna. Wahai Tuan Muda Bima. Barusan kata-kata Bibi itu cuma luapan emosi. Jangan kamu ambil hati, ya. Gak apa-apa. Citra. Keluarga Arjuna dari Ibu Kota Agung sudah mengumumkan resmi masuk ke kota angkasa. 2 hari lagi, keluarga Arjuna bersama 4 keluarga besar akan mengadakan acara promosi investasi bersama.
Mencari mitra kerjasama yang berkualitas. Undangannya sudah aku dapatkan. Nanti, aku bisa aja kamu ikut. Benarkah? Tentu saja benar. Masa sih aku bohong sama kamu? Ini kesempatan langka yang susah dicari. Meskipun tidak ada pesanan bernilai fantastis dari grup perusahaan Dewi. Lalu kenapa? Memang grup Dewi itu keluarga nomor 1 di kota angkasa. Tapi kalau dibandingkan dengan 4 keluarga besar ibu kota agung, mereka itu hanya kata dalam tempurung. Apalagi kalau dibandingkan dengan keluarga Arjuna, keluarga nomor 1 di negeri naga. Eh bah c'est Kali, Kak. Dengan bakatmu, nanti pasti dihargai oleh keluarga Arjuna. Menjadi mitra kerja sama grup perusahaan Arjuna. Keluarga kita Pasti bisa melesat tinggi. Iya, terima kasih ya, Tuan Muda Bima. Para kepala 4 keluarga besar ibu kota agung, besok akan tiba di kota angkasa, menginap di Hotel Grand Vista. Nanti, aku ajak kamu ke sana. Siapa tahu, kita bisa lebih dulu menjalin hubungan dengan mereka. Maaf ya. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Gak apa-apa. Citra, aku percaya kamu pasti bisa. Kali ini, kita harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini, biar si imut Arjuna itu lihat baik-baik, meskipun dia menghancurkan pesananmu. Kamu, Citra, juga punya kemampuan membawa keluarga Citra kembali ke puncak kejayaan. Ibu Dewi, suruh saja sopir berhenti di depan. Tuan Arjuna. Kamu baru saja bercerai, baru pindah dari keluarga Zhang. Kamu tinggal di mana? Tenang saja, Ibu Dewi, aku sudah punya tempat. Kalau begitu, aku antar kamu. Tidak usah, Ibu Dewi. Kamu adalah kepala keluarga nomor 1 di kota angkasa. Juga presiden direktur grup perusahaan Dewi. Lebih baik jaga jarak dengan pria yang sudah bercerai seperti aku. Kalau sampai difoto oleh paparazzi, bisa merugikan grup perusahaan Dewi. Aku tidak peduli. Ibu Dewi, masalah terpisah. Niat baikmu, aku hargai. Baiklah, kalau begitu, aku tidak memaksakan. Berhenti di pinggir jalan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tolong selidiki nomor plat mobil ini. Tuan Besar. 4 kepala keluarga besar ibu kota agung akan tiba di kota angkasa besok malam. Mereka akan mengerahkan tenaga untuk menyelenggarakan acara investasi keluarga Arjuna. Sebelum acara ini, mereka ingin bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu? Beturlah, aku sudah menjadi pemilik yang lepas tangan selama 5 tahun. Sekarang saatnya mengambil alih kembali keluarga Arjuna dan berjumpa dengan para paman untuk mengobrol lama. Baik, kalau begitu, bawahan akan mengatur di ruang VIP Puncak Hotel Indah Permai. Oh iya, ini adalah undangan khusus untukmu dari pemimpin 4 keluarga besar ibu kota agung. Dengan undangan ini, kamu bisa naik lift khusus ke lantai puncak. Nanti, aku akan kirim nomor telepon manajer umum Hotel Indah Permai. K.E. Ponselmu. Kalau ada keperluan apapun, kamu bisa hubungi sendiri. Terima kasih atas usahanya, Paman Santoso. Baik. Hello. Oh, aku mengerti. Tuan Besar. Dewi sedang menyelidiki mobil kita. Tidak aba-aba. Biarkan saja. Nomor platnya sudah ketahuan? Ibu Dewi, baru saja ketahuan. Mobil yang dinaiki Tuan Arjuna adalah mobil kepala pelayan utama grup perusahaan Arjuna Ibu Kota Agung, Bapak Santoso. Mobil kepala pelayan utama keluarga Arjuna. Mungkinkah dia dan keluarga Arjuna Ibu Kota Agung benar-benar ada hubungan? Tidak mungkin segitunya. Ibu Dewi, apakah Ibu mencurigai kalau Tuan Arjuna adalah anggota keluarga Arjuna Ibu Kota Agung? menurutmu? Menurut saya, kecil kemungkinannya. Keluarga Arjuna Ibu Kota Agung adalah keluarga besar nomor 1 di negeri naga. Kalau Tuan Arjuna memang anggota keluarga itu, bagaimana mungkin dia mau merendahkan diri di sebuah keluarga kelas 2 di kota angkasa, hanya untuk jadi suami pengangguran? Sekalipun mungkin dia hanya dari cabang keluarga rendahan saja. Pendapatmu masuk akal. Legipula. Yang kusuka adalah pribadinya, bukan statusnya. Masuk. Lama tidak berjumpa. Tunanganku. Lama tidak berjumpa. Tuan Besar Rangga. Dewi. Aku ini tunanganmu. Kau memanggilku seperti itu. Terlalu kaku, bukan?
Tuan Besar Rangga. Apa tujuan Tuan datang jauh-jauh dari ibu kota agung ke kota angkasa? Tentu saja untuk acara promosi investasi grup perusahaan Arjuna besok. TAPI, aku punya urusan yang lebih penting. Urusan apa lagi? Yang lebih penting dari acara grup Arjuna? Untuk memenuhi perjanjian pernikahan kita. Kenapa? Ragu-ragu? Jangan-jangan, karena pria semalam itu? Apa maksudmu? Pria yang kau bela, yang mengacaukan upacara penandatanganan kontrak, mantan suami keluarga Wijaya yang dibuang itu. Apa hubunganmu dengannya? Tuan Besar Rangga. Kamu benar-benar memperhatikan aku ya? Apa hubunganku dengannya? Itu bukan urusanmu, kan? Bukan urusanku, Dewi. Jangan lupa. Di antara kita berdua, ada perjanjian pernikahan. Tuan Besar Rangga. Ini zaman apa lagi? Perjanjian pernikahan kita sudah tidak perlu dilaksanakan lagi. Dewi Lestari, ku beritahu kamu, sepanjang hidupmu, kamu hanya akan menjadi wanita milikku. Rangga, perjanjian pernikahanmu denganku tidak bisa kamu hindari. Berdasarkan APA? Berdasarkan keluarga Rangga dari ibu kota agung, dibandingkan dengan keluarga Dewi dari kota angkasa. Kami lebih kuat ratusan kali lipat. Asalkan aku mau, aku bisa dengan mudah menghapus kalian dari dunia bisnis. Aku juga bisa membuat kalian menjadi tamu kehormatan di ibu kota agung. Kamu mengancamku? Dewi, maaf. Barusan aku hanya sedang emosi. Sebenarnya aku masih mencintaimu. Kedatanganku kali ini utamanya adalah untuk acara promosi investasi grup perusahaan Arjuna besok. Asalkan di acara promosi investasi itu bisa mendapatkan perhatian Tuan Besar keluarga Arjuna, maka keluarga Rangga kami pasti bisa langsung melesat. Tuan Besar keluarga Arjuna? Yaitu legenda dari negeri naga, raja dunia bisnis itu. Asalkan di acara promosi investasi besok aku bisa mewakili keluarga Rangga dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Arjuna, maka keluarga Rangga kami pasti bisa menjadi keluarga besar kelima di ibu kota agung. Bagus sekali. Tapi apa hubungannya denganku? Dewi, asalkan kamu bisa menjadi menantu keluarga kami, keluarga Rangga, masuk ke keluarga kami, bagi keluarga Dewi hanya akan membawa keuntungan. Prinsip di balik ini pasti kamu paham kan? Mengorbankan aku demi kesempatan keluarga Dewi untuk melesat. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Legit pula. Aku sudah punya pria yang kusukai. Saya pa? Ternyata benar, mantan suami yang dibuang keluarga Citra itu. Tidak apa-apa, aku beritahu kamu, orang seperti dia yang tidak berguna itu, aku hanya perlu menggerakkan jari. Dia bisa lenyap selamanya. Coba saja kamu sentuh dia. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Kamu sendiri, pikirkan baik-baik. Mungkinkah dia adalah Tuan Besar Arjuna? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Malam ini, 4 kepala keluarga besar akan berkumpul di Hotel Indah Permai kami. Hotel Indah Permai tidak lagi menerima tamu umum. Beberapa tamu ini adalah tamu yang secara khusus dititipkan Tuan Muda Bima. Jadi bisa dibuat pengecualian. Silakan tunggu sebentar di sini. Tuan Muda Bima akan segera tiba. Terima kasih, Manager. Arjuna, kamu berhenti. Orang ini kok datang juga sih? Sialan banget. Di mana-mana ketemu kalian. Arjuna, kamu mau apa? Memangnya kalian bisa datang ke Hotel Indah Permai? Aku nggak boleh datang? Ini semua gara-gara kamu. Mengacaukan upacara penandatanganan kontrak. Kontraknya jadi dibatalkan. Dasar pengkhianat. Bertahun-tahun ini, hidup dari keluarga kami. Malah selingkuh di luar. Nodai nama baik keluarga kami. Kamu memang orang baik ya? Ibu. Jangan buang-buang waktu ngomong. Sama, Orontak Berperaza en ini. Arjuna, Jean Gankira. Karena dekat sama Dewi, kamu jadi hebat. Dangeya. Keluarga Dewi. Di de Pambakeryang di Perkenalkan. Tuan Muda Bima Buakami. Nggak ada artinya sama sekali. Kalian memang sekeluarga orang baik ya.
Kontrak itu sudah batal. Masa kalian masih percaya sama kebohongan bintang? Arjuna, jangan-jangan kamu tersinggung karena aku cerai sama kamu? Jadi sekarang kamu sengaja ketemu aku, mau supaya aku berubah pikiran? Sebenarnya kamu mau apa sih? Sengaja ketemu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting deh. Aku kesini karena diundang. Nggak ada urusannya sama kamu. Berani banget kamu ngomong. Diendang? Kayaknya kamu nggak tahu. Malam ini, 4 kepala keluarga besar ibu kota agung akan tiba di kota angkasa dan menginap di sini, di Hotel Indah Permai. Malam ini tempat ini ditutup total, nggak buat umum. Sekarang kamu bohong. Tanpa benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu nggak? Kamu sekarang kelihatan sangat konyol. Aku yang lucu. Yang lucu itu, kalian sekeluarga yang bodoh ini. Akulah yang diundang oleh 4 kepala keluarga besar. Kau benar-benar berani ngomong apa saja. Manguin donc mu? Jangan bermimpi. Coba kau dengar lagi. Apa yang baru saja kau katakan. Bohong pun ada batasnya tahu. Malam ini di Hotel Indah Permai. Kau bahkan tidak punya hak untuk masuk. Yang tidak punya hak adalah kalian. Mau menarik perhatianku. Dengan cara seperti ini, apa ada gunanya? Sikapmu seperti ini hanya membuatku semakin memandang rendahmu. Ah, sudahlah, Kak. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Orang ini, ya memang begitu adanya. Arjuna, bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak tega melihatmu menempuh jalan buntu. Aku katakan sekali lagi, malam ini Hotel Indah Permai akan dikunci total. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Memang bukan tempat yang pantas untukmu. Orang yang tidak berkepentingan. Bukankah itu kalian? 4 kepala keluarga besar ibu kota agung. Bukan lawan yang bisa kau hadapi. Mengerti? Kau nekat mempertaruhkan nyawamu hanya demi harga dirimu. Yang menyedihkan itu, apakah itu sepadan? Bak, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Akan kulihat malam ini. Siapa yang bisa mengambil nyawaku? Kau malah semakin menjadi. Citra kami memberimu kesempatan. Tapi kau tidak tahu terima kasih. Aku, Arjuna, perlu dia memberiku kesempatan? Tampaknya tubuhmu memang keras. Akan kulihat berapa lama kau bisa bertahan. Hei, orang. Ada apa ini? Manajer Sean. Singkatku, malam ini adalah waktunya. 4 kepala keluarga besar ibu kota agung menginap. Hotel Indah Permai tidak terbuka untuk umum. Benar, malam ini Hotel Indah Permai menolak semua tamu. Lalu kenapa ada seekor Ticus Jalanan Yang Tidak Taumalu di sini? bahkan berhayal mengaku diundang ke sini? Dia itu. Dia? Cuma orang yang baru saja kami usir dari keluarga Citra. Tikus busuk yang hanya pantas hidup di selokan. Entah dari mana dia muncul. Mau membuat tempat ini jadi bau. Dan kakao balau. Tikus busuk yang tidak tahu malu. Manajer Sean, kamu tidak tahu cerita lengkapnya. Dia itu, kemarin, mengandalkan statusnya sebagai kekasih gelap Presiden Direktur Grup Perusahaan Dewi, mengacaukan acara penandatanganan kontrak kami, menghancurkan pesanan bernilai fantastis antara keluarga kami dan keluarga Dewi. Hari ini, dia diam-diam mengikuti kami ke Hotel Indah Permai. Menurutku, dia hanya tidak tahan melihat kami bahagia, ingin berbuat onar di sini. Manguina en pas keluarga besar. Sekaligus, mengalihkan si pembawa masalah ini ke keluarga kami. Dia itu, niatnya sangat jahat. Bapak Hermawan kami bilang, malam ini Hotel Indah Permai akan kedatangan tamu kehormatan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ayo. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya buat keributan di sini. Pernah mikir akibatnya? Katakan, mau pergi sendiri? Atau kami yang mengantar kamu keluar? Manajer Shen, ya? Sebelum mengusirku keluar. Coba kamu pertimbangkan. Apakah pekerjaanmu sendiri bisa dipertahankan? Arjuna, kamu tetap mau ngotot? Dasar tidak tahu malu. Benar-benar mulut besar, kamu pikir kamu siapa? Berani mengancamku di sini. Hotel Indah Permai, bukan tempatmu untuk semena-mena. Ayo, usir dia keluar, jangan sampai mengotori pandangan 4 kepala keluarga besar. Tunggu dulu. Apa? C'est 40 baru t'as eu ta cute? Ku beritahu kamu, sudah terlambat. Manajer Sean, aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku diundang ke sini. Ini undanganku. Apa ini? Ini undangan dari 4 kepala keluarga besar ibu kota agung untukku. Aku adalah orang yang mereka undang. Aku adalah orang yang mereka undang. Wah, Arjuna. Kemampuanmu berbohong sudah meningkat ya? Sekarang bahkan sudah pakai properti. Wah, pengerjaannya lumayan bagus. Malam ini, Banyak tenaga yang dikeluarkan ya?
Tapi kenapa aku tidak pernah dengar masuk ke Hotel Indah Permai harus bawa undangan sendiri? Aku sudah bekerja di Hotel Indah Permai selama 3 tahun sebagai manajer lobi. Aku tidak pernah dengar aturan seperti itu. Sepotong kertas lusuh bilangnya undangan. Sungguh sangat menggelikan. Di atas undangan itu, ada stempel 4 keluarga besar. Benar atau tidak, buka saja dan lihat. Manajer Sean, kamu periksa baik-baik. Jangan-jangan, anjing buangan yang kami usir ini, benar-benar tamu kehormatan hotelmu. Kalau begitu, kami bisa celaka nanti. Seorang pembohong yang mulutnya penuh dusta tidak mungkin jadi tamu kehormatan kami di sini. Lebih baik kamu periksa saja. Jangan-jangan, di atasnya benar-benar ada stempel 4 keluarga besar? Membuat stempel di luar cuma butuh belasan ribu rupiah. HMPH yang palsu tidak akan jadi asli. Manajer Sean, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik merobek undangan ini. Bukan tanggung jawab seorang manajer lobi seperti kamu. Badut seperti kamu berani mengancamku di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, karena kamu sudah merobeknya. Aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hei, usir dia keluar. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Dasar kamu manis-manis ya. Kamu malah baba kikazi gelapmu kaezini. Aku benar-benar penasaran. Kamu jelas-jelas tahu siapa aku. Sekarang kamu cari. Sandern Baru APA lagi? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Keluarga Dewi, memang keluarga nomor 1 di kota angkasa. Tapi kalau dibandingkan dengan 4 keluarga besar, keluarga itu cuma seperti semut. Hari ini, Tuan Muda Bima membawa kami sebagai tamu kehormatan datang ke sini untuk menghadap ke-4 kepala keluarga besar lebih dulu. Dengan hubungan ini, keluarga kami, keluarga Citra, pasti bisa langsung melesat ke puncak. Benar. Nanti, mungkin posisi keluarga nomor 1 di kota angkasa akan menjadi milik keluarga kami. Coba hitung waktunya. Tamu kehormatan Bapak Hermawan sudah hampir tiba. Aku tidak punya waktu di sini untuk terus berdebat dengan kalian. Para staf, usir pasangan ini keluar dari sini. Kurang ajar. Kamu tidak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu, Presiden Direktur Grup Perusahaan Dewi, kan? Tapi ini Hotel Indah Permai. Aku peduli siapa kamu. Para staf, lakukan. Tunggu dulu. Aku mau telepon dulu. Biarkan dia telepon. Aku lihat apa yang bisa dia lakukan. Hermawan, ini Arjuna. Tuan Besar Arjuna, apa kabar? Saya Hermawan. Anda sudah sampai di Hotel Indah Permai? Sudah sampai. Di lobi lantai 1, ada sedikit masalah. Masalah? Manajer lobi di tempatmu sangat tidak tahu diri, tidak hanya merobek undangan dari 4 keluarga besar untukku. Dia bahkan mengancam akan mengusirku. Siapa yang berani memberinya nyali? Tuan Besar Arjuna, tolong beri saya waktu 5 menit. Saya akan segera turun dengan staf. 3 menit. Kalau dalam 3 menit aku tidak melihatmu, maka malam ini ke-4 orang itu tidak akan bertemu denganku. Kurang ajar. Bapak Hermawan adalah manajer umum Hotel Indah Permai kami, bukan sampah masyarakat sepertimu yang bisa seenaknya memanggil beliau. Berkahnya berani memanggil namanya langsung. Kau cari mati, ya? Hei, kalian, patahkan kakinya, buang dia keluar. Memang jagoan, ya, tapi ini adalah Hotel Indah Permai, hotel milik keluarga Arjuna dari Ibu Kota Agung, bukan tempat untukmu berbuat onar. Semua personel Departemen Keamanan, segera ke lobi 1. Cuma segini orangnya? Tac t'as eu diri. Kau benar-benar sudah tak bisa ditolong. Serang, serbu mereka. Rudy, beraninya kau. Bapak Hermawan, Anda datang. HMPH, kalau aku tidak datang, aku tidak akan melihat ulahmu, Rudy Hartono. Ulah, Bapak Hermawan. Malam ini saya yang tidak becus bertugas, membiarkan kedua orang tak tahu malu ini masuk dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang saya akan menyuruh orang mengusir mereka. Buta matamu. Bapak Hermawan. Diam. Hermawan dari Hotel Indah Permai. Menghadap Tuan Muda Arjuna. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Hermawan, kan manajer umum Hotel Indah Permai, kenapa bersujud kepada pria seperti ini? Bangunlah. Hermawan terlambat datang. Mohon, Tuan Muda Arjuna menghukum saya.
Di tempat kalian ini, seorang manajer lobi biasa saja berani menyobek undangan dari 4 keluarga besar untukku, bahkan menyuruh semua satpam mengepungku dan temanku berkata akan memetakan kedua kakiku tentang cara menghukumnya. Urus sendiri. Sayangku, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Bapak Hermawan, saya hanya mengikuti perintah Bapak. Bapak menyuruh saya untuk... Diam. Hei, kalian, keluarkan dia dari sini. Mulai malam ini, dia diusir dari Hotel Indah Permai. Namanya akan dimasukkan ke dalam daftar hitam hotel seluruh provinsi, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Bapak Hermawan, Bapak tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Bawa dia pergi. Tuan Muda Arjuna, hari ini, Hotel Indah Permai, pelayanannya kurang memuaskan. Mohon, Bapak memakluminya. Arjuna. Jangan-jangan kamu benar-benar Tuan Besar Arjuna itu? Sepertinya, hari ini kamu tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Camus. Kalian berani mengincar nyawa Tuan Muda Arjuna? Bapak Hermawan, dia cuma anjing buangan yang diusir dari keluarga kami. Mengapa Bapak begitu menghormatinya? Mengapa? Karena Tuan Muda Arjuna adalah tamu yang diundang langsung oleh 4 keluarga besar hari ini. Tidak mungkin. Antar saya ke atas. Tuan Muda Arjuna, kalau begitu, bagaimana dengan mereka? Ibu Dewi adalah temanku. Jaga dia dengan baik. Untuk yang lain, urus sendiri saja. Tuan Muda Arjuna, silakan lewat sini. Maaf, Ibu Dewi, malam ini, 4 kepala keluarga besar hanya mengundang Tuan Muda Arjuna sendiri. Bahkan Anda sekalipun tidak boleh naik. Kalau gitu, kamu tunggu di sini sebentar ya. Tuan Muda Arjuna, 4 kepala keluarga besar sudah menunggu Anda di ruang pribadi lantai atas. Anda bisa langsung naik, sedangkan orang-orang ini akan segera saya bersihkan. Antarkan Tuan Muda Arjuna. Grup Perusahaan Arjuna, Manajer Umum Cabang di Kota Angkasa, Bima Satria. Sepengetahuan saya, Grup Perusahaan Arjuna sepertinya belum mengumumkan siapa manajer umum cabang di Kota Angkasa. Apa kalian pernah dengar? Tidak. Kami saja tidak tahu. Kartu nama ini kembali padamu. Ini adalah Tuan Muda Rizky Pratama dari keluarga Arjuna yang langsung menunjuk saya. Besok malam di acara promosi investasi, beliau seharusnya akan mengumumkannya di depan umum. Kalau begitu, besok malam, di acara promosi investasi grup perusahaan Arjuna, saya minta tolong kepada para paman untuk memberikan dukungan. Kalau tidak ada urusan lain, bisa pergi. Malam ini, tokoh penting misterius ini bisa mendapatkan penghormatan seperti ini dari para paman. Saya tidak tahu, apakah junior ini beruntung bisa bertemu beliau? Anak muda ingin meraih kesempatan. Itu hal yang baik. Tapi kamu belum punya kualifikasi untuk bertemu beliau. Baik. Saya mengerti. Kalau begitu, junior ini mohon pamit dulu. Selamat sore, Tuan. Ini adalah lift VIP, khusus untuk tamu kehormatan hari ini. Silakan gunakan lift biasa di lantai bawah. Oke. Tuan Arjuna, silakan. Arjuna? Tidak mungkin. Pasti saya salah dengar. Sini. Hei, kamu mau apa? Mau apa? Usir mereka. Tunggu dulu. Bapak Hermawan, bagaimanapun juga, kami adalah tamu yang diundang Bapak Bima. Anda yakin mau melakukan ini? Bima dibandingkan dengan Tuan Muda Arjuna. Dia itu apa? Berani sekali kau. Kenapa Arjuna tidak kelihatan? Aku baru saja bertemu 4 kepala keluarga besar. Berani kau pukul aku? Jaga mulutmu. Kalau berani lagi tidak menghormati Tuan Muda Arjuna. Hati-hati seluruh keluarga Bima NU. Ikut mati. Hermawan. Aku tahu Hotel Indah Permai adalah milik keluarga Arjuna. Tapi kamu cuma seorang manajer hotel kecil. Sedangkan aku adalah manajer umum seluruh cabang di Kota Angkasa. Kamu yakin mau membela pria itu? Grup perusahaan Arjuna, cabang di Kota Angkasa belum berdiri. Mana ada manajer umum? Aku tetap bilang, kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Tuan Muda Arjuna. Cepat pergi dari sini, Hermawan. Kamu tunggu saja. Ayo pergi. Tidak tahu diri. Bapak Hermawan.
Aku penasaran. Sebenarnya Arjuna ini siapa sih? Tuan Muda Arjuna sudah bilang khusus, jangan sampai identitasnya ketahuan. Ibu Dewi, jangan buat saya susah. Baiklah. Kalau begitu, saya tunggu dia di sini saja. Ibu Dewi, silakan lewat sini. Silakan masuk. Halo, para paman. Bocah nakal. Lama tidak bertemu. Paman Suryo masih humoris ya. Ayo duduk. Ayo, duduk-duduk. Arjuna. Kamu baru lulus kuliah. Langsung mengurus bisnis keluarga Arjuna. Kami berempat ini cuma mengantarmu masuk saja. Tapi kamu cepat sekali menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa. Yakin tidak lama lagi kamu bisa mandiri. Iya, Arjuna. Ngomong-ngomong, kami 4 keluarga besar. Semuanya berkembang pesat berkat bimbinganmu. Betul. Para paman. Janganlah memuji-muji saya. Kapanpun itu, saya tetaplah Arjuna kalian. Arjuna. Kali ini kami datang. Tujuan utama kami adalah tentang acara promosi investasi besok untuk mencapai kesepakatan denganmu lebih dulu. Benar, Arjuna. Kali ini grup perusahaan Arjuna masuk ke kota angkasa. Mitra kerja utamanya. Apakah sudah ditentukan untuk keluarga Citra? Keluarga Citra tidak pantas. Kenapa? Kamu dan Citra dari keluarga Citra itu. Saya sudah bercerai dengan Citra. Apa? Bercerai? Sudah bercerai? Ada apa, Arjuna? Tadi saya sudah merasa aneh. Keluarga Citra ini kan keluarga mertua Arjuna. Masa ia mau minta tolong pada orang keluarga Bima yang tidak ada hubungannya? Keluarga Bima? Bima? Ayah, Bima? Benar. Dia orangnya. Dan dia bilang sepupumu, Rizky Pratama, menunjuk dia sebagai manajer umum cabang kota angkasa. Kapan Rizky punya hak untuk mewakili grup perusahaan Arjuna? Janji nisan yang tidak sah, berani dicetak di kartu nama. Kurasa anak dari keluarga Bima itu bodoh banget. Citra menceraikanku karena dia. Apa? Tidak masuk akal. Lucu sekali. Enak Fong Weidong ini masih berani datang ke sini, minta kami menjaganya. Menjaga? Aku akan menghancurkan keluarga Bima. Arjuna, tenang saja. Para paman. Tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kami berempat pasti akan membalaskan dendammu. Saya mohon ke 4 paman, sebelum acara promosi investasi dimulai, jangan membocorkan identitasku. Bagus juga. Nanti. Aku ingin melihat ekspresi penyesalan keluarga Citra. Kalau begitu, Arjuna, coba lihat, apakah ada perusahaan lain yang kamu minati untuk menggantikan keluarga Citra menjadi mitra utama grup perusahaan Arjuna? Menurutku keluarga Dewi bagus. Grup perusahaan Dewi. Keluarga Dewi adalah keluarga nomor 1 di kota angkasa. Kepala keluarga mudanya, Dewi Lestari, juga sangat kompeten. Kerasa layak menjadi mitra utama grup perusahaan Arjuna. Baik, Arjuna. Aku sudah paham. Ini undangan untuk acara promosi investasi besok. Kalau begitu, ke 4 paman istirahatlah lebih awal. Kita ketemu lagi besok di acara promosi investasi. Baik. Arjuna ini, jangan-jangan dia benar-benar diundang oleh 4 keluarga besar? Tuan Muda Bima, pria ini, jangan-jangan dia punya latar belakang tertentu? Bahkan jika dia punya latar belakang, mana bisa menyaingi grup perusahaan Arjuna? Arjuna Wijaya, Dewi Lestari, kalian benar-benar berani datangnya. Tuan Besar Bima, coba katakan. Kenapa kami tidak berani datang? Ibu Dewi. Meskipun keluarga Dewi sekarang ini adalah keluarga besar nomor 1 di kota angkasa, tapi yang datang ke acara promosi investasi hari ini, lebih dari setengahnya, adalah orang-orang penting dan kaya paling top dari ibu kota agung. Apalagi, penyelenggaranya adalah keluarga Arjuna, dan 4 kepala keluarga besar ibu kota agung. Satu saja dari mereka, adalah sosok yang tak bisa kalian jangkau. Lucu sekali. Kami tidak punya kualifikasi. Apakah kalian sendiri yang punya kualifikasi? Tentu saja. Jujur saja, sandaran terbesarku bukan 4 kepala keluarga besar ibu kota agung, tapi keluarga Arjuna. Setelah malam ini, aku akan menurunkan keluarga Dewi MU dari posisi nomor 1. Itu. Ibu Dewi, kamu datang ya sudah datang saja. Buat apa bawa pria ini? Apa urusannya denganmu? Arjuna Wijaya. Jangan harap dengan mengandalkan Dewi Lestari dan mengenakan setelan jas seperti ini, lalu kamu bisa menganggap diri sebagai anak orang kaya. Kuberitau. Kamu cuma orang yang diusir dari keluarga Citra kami. Kalau kamu tahu diri, seharusnya kamu muncul di tempat yang semestinya.
Bukan di sini. Datang ke sini hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Keep the hill. Kalau hari ini kamu menyinggung keluarga Arjuna ibu kota agung, Dewi Lestari pun tak bisa melindungimu. Kurasa. Yang mempermalukan diri sendiri adalah kalian. Ibu Dewi, aku akui. Keluarga Dewi memang punya beberapa kemampuan. Kalau dulu, aku memang akan sedikit takut padamu. Tapi hari ini, adalah panggung utama keluarga Arjuna ibu kota agung. Boleh tanya, Ibu Dewi, dibandingkan dengan keluarga Arjuna, keluarga Dewi kalian itu apa? Citra, tak perlu berdebat dengan orang yang mencari mati sendiri ini. Yang terpenting adalah, malam ini, keluarga Citra dan keluarga Arjuna akan mencapai kerja sama pertama. Citra, Tuan Muda Bima benar. Tak perlu banyak bicara dengan mereka. Ayo kita cepat masuk. Jangan sampai urusan penting tertunda. Kami akan segera memasuki acara promosi investasi. Secara resmi menjadi mitra kerja sama utama grup perusahaan Arjuna. Sedangkan kalian hanya bisa berdiri di luar dan menonton. Ayo pergi. Tunggu. Siapa bilang kami hanya bisa berdiri di luar menonton? Masino, adalah kamu malam ini punya kualifikasi untuk bersaing denganku? Kalau aku mau masuk, ya bisa masuk. Sedangkan kalian, kalau aku bilang kalian tidak boleh masuk, maka kalian jangan harap bisa melangkah masuk setengah langkah pun. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu bilang kita tidak bisa masuk? Arjuna, itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Kamu tahu? Coba lihat, ini apa? Ini undangan yang Bima dapatkan untukku. Keluarga Citra bisa masuk kapan saja. Kalau kamu, Arjuna, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah layak mendapatkan undangan ini. Cuma undangan, kan? Apa istimewanya? Kamu masih belum mengerti? Bima bisa membantuku mendapatkan undangan. Kamu bisa bantu apa? Bersama kamu hanya membuatku malu, mempermalukan keluarga Citra. Jujur saja, sekarang kamu bahkan tidak pantas berdiri bersamaku. Kurasa kamu yang salah. Kamu yang tidak pantas berdiri bersamaku. Batalkan hak masuk keluarga Citra dan keluarga Bima. Kamu pikir kamu siapa? Ayo pergi. Hello, ini undangan saya. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Maksudnya APA? Karena undangan ini sudah tidak berlaku lagi. Dibetakan. Kamu bercanda ya? Iya, benar. Undangan yang bagus ini, mana mungkin tiba-tiba dibatalkan? Saya dari keluarga Bima Kota Angkasa. Coba lihat yang ini. Keluarga Bima, jangan harap. Karena undangan kalian ini juga sudah dibatalkan. Tidak mungkin. Saya dari grup perusahaan Arjuna. Segera ditunjuk sebagai manajer umum di Kota Angkasa. Undangan ini baru kemarin. Baru saja saya terima dari keempat kepala keluarga besar. Mustahil dibatalkan. Saya juga baru dapat kabar semenit yang lalu. Isinya adalah, tunggu sebentar, saya lihat dulu pesannya. Acara promosi investasi hari ini, keluarga Citra Kota Angkasa, dan undangan keluarga Bima, semua dibatalkan. Keluarga Citra dan keluarga Bima tidak berhak masuk. Apa hanya karena satu telepon dari Arjuna? Kami jadi tidak boleh masuk? Ini tidak masuk akal. Ini perintah dari bos saya, Bapak Suryo Pratama sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja padanya. Saya masih ingin bertanya, kenapa tiba-tiba kami tidak boleh masuk? Maaf, saya hanya bertugas menjalankan perintah, tidak berhak menanyakan alasannya. Kenapa bisa begini? Citra, aku benar-benar penasaran. Kenapa setiap kata yang dia ucapkan selalu kamu percayai, sedangkan kata-kataku sedapun tidak kamu percayai? Happy, sekarang kamu harus percaya, kan? Sudah aku bilang kalian tidak bisa masuk. Kalian memang tidak bisa masuk. Arjuna, pura-pura apa sih? Kami saja tidak bisa masuk. Masa kamu bisa? Kamu punya undangan? Dia tidak perlu undangan. Kenapa? Karena dia adalah pendamping priaku malam ini. Jadi dia tidak perlu undangan. Nona Dewi, apakah ini suami Anda? Bukan. Kalau begitu, apakah dia tunangan Anda? Juga bukan. Tapi, jika Arjuna bersedia bersamaku, itu akan menjadi kehormatan terbesarku seumur hidup. Nona Dewi, maaf sekali. Kalau begitu, dia tidak bisa masuk. Kenapa? Sesuai peraturan, setiap keluarga yang menghadiri acara promosi investasi malam ini, baik dari kota Angkasa maupun ibu kota agung, hanya mendapat satu undangan. Satu undangan, hanya boleh membawa satu pendamping, atau dua anggota keluarga. Tuan ini, bukan pendamping sah atau anggota keluarga Anda. Sesuai peraturan, tuan ini tidak dapat masuk. Baru saja. Kamu masih sombong, kan? Kenapa? Cepat sekali mukamu ditampar?
Siapa bilang mukaku ditampar? Kalau tidak bisa masuk sebagai pendamping Ibu Dewi, maka aku akan pakai undanganku sendiri. Kamu ini, mana mungkin punya undangan? Satpam, periksa baik-baik dia. Ini pasti palsu. Undangan Anda. Silakan masuk, tamu kehormatan. Tamu kehormatan? Apa maksudmu tamu kehormatan? Kamu lihat jelas belum? Undangan ini tidak hanya asli, tapi juga tingkat tertinggi. Undangan VIP, pemegangnya mendapat hak istimewa untuk membawa sejumlah orang ke dalam venue. Ini mustahil. Bahkan aku saja tidak bisa mendapatkannya. Undangan dengan kualifikasi setinggi ini. Dengan apa Arjuna bisa mendapatkannya? Sekarang undangan semuanya menggunakan sistem nama asli. Boleh saya tanya, nama siapa yang tertulis di atasnya? Yang tertulis di atas adalah nama Arjuna, Tuan Arjuna. Tidak mungkin. Undangan VIP harus memiliki aset dalam jumlah besar atas namanya sendiri, baru bisa memilikinya. Arjuna, dasar pecundang, bagaimana mungkin kau punya undangan VIP? Menurutku, ini pasti hasil curian dari manapun. Ibu Dewi, apakah ini karena malu jadi marah? Apakah yang dikatakan adikku salah? Kalau dia hanya mengeluarkan satu undangan biasa, mungkin aku masih akan menganggap itu asli. Tapi ini adalah undangan VIP. Menurutmu, kalau bukan dengan mencuri, dengan apa dia berkesempatan mendapatkan undangan ini? Jangan lihat aku dengan pandangan sempit seperti itu. Undangan ini kudapatkan dengan cara yang terang-terangan dan jujur. Wah, terang-terangan dan jujur sekali. Kalau begitu, aku mau tanya padamu. Apa kau punya harta? Atau punya properti? Atau ada perusahaan publik atas namamu? Berani sekali. Masih berani bilang terang-terangan dan jujur. Dengan apa kau mendapatkan undangan VIP ini? Citra, dengan wawasan sempit seperti dirimu, keluargamu, keluarga Citra, ditakdirkan hanya menjadi keluarga kelas 2. Ketika kau menyadari bahwa Arjuna adalah sosok yang terlalu tinggi untuk kau gapai, kau pasti akan menyesali pilihanmu dulu. Lagi-lagi terlalu tinggi untuk digapai. Ibu Dewi, apa kau tidak punya kata-kata baru lagi? Kalau begitu, akan kukatakan sekali lagi. Dia, Arjuna, hanyalah seorang suami pengangguran yang hanya bisa mencuci dan memasak. Bersama dia, hanya akan merendahkan derajatmu sendiri. Merendahkan derajat? Aku sudah bilang tadi, kalau aku bisa bersama Arjuna, itu adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Ibu Dewi, kamu kan ratu bisnis kota angkasa. Kepala keluarga nomor 1 di kota angkasa. Aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa kamu bisa suka sama pria kayak gini? Kalau soal kemampuan, aku rasa aku lebih unggul darimu. Kalau soal status, keluargaku jauh lebih hebat dari keluargamu. Berdasarkan apa kamu berani mempertanyakan pilihanku? Apalagi, Tuan Besar Bima, ini sekarang ada di sampingmu. Gak terasa. Kamu yang terus-terusan nempel sama mantan suamimu, dan mati-matian menyangkal dia. Sangat lucu. Aku yang lucu? Aku menikah dengannya selama 5 tahun. Aku lebih tahu siapa dia dibanding kamu. Aku ulangi sekali lagi. Dia cuma suami pengangguran yang cuma bisa cuci baju dan masak. Hal-hal yang bisa dia lakukan. Pembantu biasa aja bisa. Itu karena kamu buta dan bodoh. Tidak bisa melihat kebaikan. Demi keinginanmu sendiri. Kamu buang suami sebaik Arjuna. Kamu nggak hargai? Aku yang hargai. Ayo kita pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut wanita milikku, Rangga. Aku tahu kamu. Kamu cuma si mantan suami yang dibuang keluarga Citra. Arjuna. Aku Arjuna. Kamu siapa? Putra sulung keluarga Rangga Ibu Kota Agung. Penerus keluarga Rangga. Rangga. Ternyata dia dari keluarga Rangga yang hampir setara dengan 4 keluarga besar. Oh, Tuan Besar Rangga. Senang bertemu. Senang bertemu. Aku dan Dewi masih terikat perjanjian pernikahan. Dia masih tunanganku. Tapi baru saja ku dengar, katanya dia menyukaimu, ingin bersamamu. Kau merebut wanitaku. Dan di sini kau bilang senang bertemu? Pertama, aku dan Ibu Dewi cuma teman biasa. Aku tak pernah bilang aku bersamanya. Jadi mana ada merebut? Kedua, perjanjian pernikahan cuma belenggu zaman dulu. Sama sekali tak bisa mengikat kebebasan orang modern. Soal pilihan Ibu Dewi, itu haknya. Kita berdua tak berhak ikut campur. Kamu itu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Rangga, aku tahu perasaanmu padaku, tapi orang yang kucintai adalah Arjuna. Orang yang ingin kujalani hidup, hanya dia. Kuharap kamu bisa menghargai pilihanku, dan tolong, hargai dirimu sendiri. Keluarga Rangga di Ibu Kota Agung memang keluarga bangsawan kelas 2, tapi tetap lebih tinggi dari semua keluarga bangsawan di kota angkasa.
Keluarga Dewi dan keluarga Rangga jauh berbeda. Dewi ini mikir apa sih? Iya, kan, Dewi ini mengabaikan sumber daya berkualitas seperti keluarga Rangga, malah memilih mantan suami yang dibuang, keluarga Citra. Wah, Arjuna, ternyata kamu juga pelakor ya? Kamu ini siapa sih? Halo, Tuan Besar Rangga, saya Bima, putra dari Kepala Keluarga Bima Kota Angkasa. Sekaligus calon manajer umum cabang, grup perusahaan Arjuna di Kota Angkasa. Saya bisa bersaksi, Arjuna ini sudah tahu ada perjanjian pernikahan antara Anda dan Ibu Dewi, masih terus-terusan menggoda dia. Merusak perjanjian pernikahan Anda berdua, sungguh tak tahu malu. Betul. Dia sudah mendekati Ibu Dewi sebelum bercerai dengan kakakku. Sekarang dia mengandalkan Ibu Dewi untuk semena-mena terhadap keluarga kami. Kalian berdua ini siapa? Berani-beraninya mengatur aku, wanita Rangga. Tenang, Bapak Rangga, kami tidak bermaksud mengatur Ibu Dewi. Hanya menyampaikan informasi dengan baik. Kamu mau cari muka di depanku? Kamu belum pantas. Dan kamu, siapa? Bisa saingan sama aku? Pantas atau tidak? Bukan kamu yang tentukan. Sebaiknya kamu tahu diri. Atau jangan salahkan aku nanti. Rangga, cukup. Coba saja kamu sentuh dia sedikit. Dewi, kamu tahu, tidak ada hal yang tidak bisa kulakukan. Kamu pikir baik-baik. Pitaskan hubungan dengan dia. Dengan begitu, kita bisa kembali ke perjanjian pernikahan. Aku bisa berpura-pura, tidak ada yang terjadi. Tapi kalau kamu tetap mau membatalkan pernikahan, aku akan membuat keluarga Dewi menanggung konsekuensi yang pahit. Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Aku hanya ingin bersama Arjuna. Bagaimanapun kamu menginginkanku, aku tidak akan pernah berubah. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Tidak akan pernah menyesal. Para tamu, acara promosi investasi akan segera dimulai. Mohon para, jangan berlama-lama di depan hotel. Nanti di dalam kita urus kamu. Membuat keluarga Rangga marah karena aku. Tidak sepadan. Sepadan. Kamu tidak takut keluarga Rangga menghancurkan grup perusahaan Dewi kamu? Tidak takut. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada grup perusahaan Dewi seperti sekarang. Kalau grup perusahaan Dewi benar-benar bangkrut, maka aku akan menganggapnya sebagai hari pertama aku mendekatimu. Ayo kita pergi. Ayo. Ayuna, kamu ini mau membunuh keluarga Citra kita. Sungguh membuatku marah. Ibu Sari, jangan sampai kesehatan Ibu terganggu karena marah. Aku yakin, Tuan Besar Rangga pasti akan membantu kita menghadapinya. Apalagi malam ini dia masih bisa keluar dari hotel ini dengan selamat atau tidak, masih belum pasti. Tapi masalahnya sekarang, kalau kita tidak bisa masuk ke acara promosi investasi, maka mitra utama grup perusahaan Arjuna, bukan kita lagi. Aku sekarang akan menelepon putra kedua grup perusahaan Arjuna, memintanya membantu kita membuka jalan, agar kita bisa masuk duluan. Iya, cepat hubungi dia. Antusias, kalau grup Dewi dilirik oleh grup Arjuna dan bekerja sama, maka nilai pasar grup Dewi diperkirakan akan naik lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja antusias, tapi masalah ini tidak semudah itu. Kalau aku bilang padamu, grup Dewi akan menjadi mitra pertama grup Arjuna, apa kamu percaya? Semoga kata-katamu membawa keberuntungan. Akan kucoba yang terbaik. Ini bukan sekadar harapan, tapi kenyataan. Itu adalah fakta. Dengan potensi grup Dewi saat ini, dan kemampuanmu untuk menarik perhatian grup perusahaan Arjuna, bukanlah hal yang sulit. Kamu terlalu menyederhanakan masalah ini. Keluarga Rangga kali ini berhasil menarik banyak keluarga kaya di ibu kota agung. Lihatlah ke sana. Siapa 2 orang di samping Rangga itu? Itu adalah Bapak Hadi Wijaya, kepala keluarga Hadi di ibu kota agung, dan Bapak Wijoyo Kusuma, kepala keluarga Wijoyo. Mereka adalah keluarga paling berpengaruh di ibu kota agung. Dengan bantuan mereka untuk Rangga, keluargaku, harapannya sangat tipis. Percaya dirilah. Aku percaya padamu. Dude, lama tidak berjumpa. Bapak Hadi, Bapak Wijoyo, lama tidak berjumpa. Wah, pria tampan ini siapa? Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah Arjuna,
Dia adalah Dia cuma mantan suami yang baru saja diusir dari keluarga kecil yang tidak berarti, mantan suami yang dibuang. Dewi Lestari. Matamu benar-benar buta. Bisa menyukai pria seperti ini. Rangga. Jaga mulutmu. Arjuna. Duduklah dulu. Tunggu dulu. Tuan Besar Rangga. Ada APA? Kursi ini. Kamu tidak pantas duduk di sini. Tuan Besar Rangga Binar. Kursi ini tidak pantas untukmu, dude. Lebih baik kamu bawa dia duduk di tempat lain. Cari tempat lain. Bapak Hadi. Di acara promosi investasi hari ini, menurutmu ada kursi sampah seperti ini? Apa? Aku tidak boleh duduk. Di sini tidak ada hakmu untuk bicara. Kamu pikir kamu punya level? Hak apa yang kamu miliki untuk bicara dengan kami? Kalau bicara strata, kalian bahkan tidak pantas untuk kuperhatikan. Kurang ajar, dasar kurang ajar. Apa kau tahu, yang hadir di acara promosi investasi hari ini adalah para bangsawan papan atas ibu kota agung, kamu mantan suami yang dibuang, keluarga bangsawan kelas 2 kota angkasa, berani bicara seenaknya di sini? Bapak Hadi, Bapak Wijoyo, kalian kan bangsawan papan atas ibu kota agung. Berebut urusan kecil di sini. Bukannya merendahkan martabat? Martabat. Kau masih ingat martabat? Dia saja tidak punya hak masuk. Kenapa aku tidak punya hak? Aku bisa masuk balai jamuan ini dengan jujur. Aku juga punya undangan yang sama dengan kalian. Kursi yang bisa kalian duduki, tentu saja aku juga bisa. Aduh, tentu saja kau bisa. Apa kau tahu, kursi di acara promosi investasi hari ini dibagi berdasarkan strata? Yang bisa duduk di barisan depan adalah mereka yang punya undangan VIP. Kalau begitu, buka mata lebar-lebar dan lihat. Apakah ini undangan? Aduh. Undangan VIP ini. Bukannya dia curi dari mana? Dude. Sebenarnya kursi barisan depan ini untukmu, tapi karena sekarang kamu bersama pria yang tidak pantas, martabatmu turun. Jadi, kursi barisan depan ini bukan lagi untukmu. Kalian keterlaluan sekali. Dewi, kami datang bersama keluarga Wijoyo untuk memberi pelajaran padamu, anak muda, mengerti? Benar. Kami melihat Rangga tumbuh besar sejak kecil. Kau mengecewakannya. Bukan cuma dia yang boleh menegurmu, bahkan kalau dia menamparmu. Kau harus menerimanya. Dewi, kenapa kau begini? Nyonya muda keluarga Rangga tidak mau jadi. Malah bergaul dengan pria seperti ini. Kamu ini, antak APA susu-susu begini? Aku tidak pernah merasa bahwa bersamaku dengan Arjuna adalah merugikan diriku sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Apa yang tidak bisa kudapat? Orang lain juga jangan harap bisa mendapatkannya. Hai! Usir pasangan mesum ini keluar dari sini. Tunggu. Kalau hari ini aku diusir keluar, maka acara promosi investasi ini fail. Semua keluarga besar dari ibu kota agung yang datang hari ini, meski berada di peringkat terbawah, masih ratusan kali lebih baik dari keluarga Dewi. Kau pikir dengan mengandalkan Dewi Lestari, kau bisa menghentikanku? Dewi Lestari bukan andalanku. Aku sendiri adalah andalan terbesar. Bicara besar sekali ya. Dewi, lihatlah. Inilah pilihanmu. Rangga. Jangan keterlaluan. Dewi, kau sungguh-sungguh mau bermusuhan dengan keluarga Rangga? Pikirkan baik-baik. Semua ini kau yang memaksaku. Baik. Hanya dengan kemampuanmu, mau melawan keluarga Rangga? Seperti semut ingin menggeser gunung. Dewi, hari ini kau benar-benar membuat kami, para sesepuh ini, sangat kecewa. Menurutku, karena terlalu lama bergaul dengan sampah masyarakat kelas bawah seperti ini, otakmu jadi rusak. Sudah tidak waras, ya? Dewi, kalau begitu, jangan salahkan aku yang tak berperasaan. 3 menit lagi. Aku akan membuat keluarga Dewi di kota angkasa bankrupt.
Dewi, jika kau masih mau melanjutkan dan memenuhi perjanjian pernikahan kita, aku bisa mempertimbangkan untuk membatalkan perintah ini. Jika tidak, 3 menit lagi, keluargamu, keluarga Dewi, akan lenyap sama sekali dari ibu kota agung. Dewi, Tuan Besar Rangga sudah memberimu kesempatan. Tidak bisakah kau mengalah dan mengakui kesalahan? Apakah kau benar-benar ingin membuat usaha keluarga Dewi hancur berantakan? Sepucuk surat perjanjian pernikahan dari generasi sebelumnya. Atas dasar apa harus menghalangi aku untuk bersama dengan orang yang kusukai? Dan atas dasar apa aku harus menunduk dan mengakui salah? Bahkan jika keluarga Dewi benar-benar runtuh. Itu karena sikapnya yang otoriter. Dewi, selama ini kau yang selalu melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Benar-benar bicara besar. Tinggal 1 menit lagi. Keluarga Dewi akan lenyap dari kota angkasa. Kau, pria yang tak punya prestasi apa-apa, masih ingin melindunginya? Awasi ketat keluarga Dewi di kota angkasa. Waspadai dan tangkal semua serangan bisnis dari ibu kota agung. Jika saham keluarga Dewi di kota angkasa turun sedikit saja, aku akan memintai pertanggungjawaban. Wah, mulutmu besar sekali ya. Dewi, lihatlah pria yang kamu sukai, seperti apa orang bodohnya. Masih berani bicara besar di sini. Kamu pikir semua orang yang hadir di sini adalah orang bodoh? Kalau begitu, mari kita bertaruh. Jika dalam 3 menit ke depan, saham keluarga Dewi di kota angkasa sedikit saja turun, tidak perlu kalian usir. Aku akan pergi sendiri dari sini. Tapi seandainya saham keluarga Dewi tidak berubah, maka Tuan Besar Rangga, kamu harus minta maaf padaku. CH, benar-benar mencari mati sendiri. Baik, aku terima taruhanmu. Dengan kemampuan Tuan Besar Rangga, dalam 3 menit saja, bisa menghancurkan keluarga terkemuka di kota angkasa. Bahkan para taipan di ibu kota agung sekalipun, tidak akan bisa menghentikannya. 3 menit sudah berlalu. Mari kita lihat. Apakah keluarga Dewi benar-benar hancur? Apa? Saham grup perusahaan Dewi tidak hanya tidak turun, malah naik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Kalian semua ini membuat sebuah keluarga kecil di kota angkasa bangkrut. Sulit sekali ya, Bapak Rangga. Entah bagaimana, 1 menit yang lalu, ada dana puluhan miliar rupiah masuk ke pasar modal. Mereka dengan kuat menghalangi serangan bisnis kita, dan kekuatan dana pihak lawan sangat besar. Kami sama sekali tidak bisa melawannya. APA. Tuan Besar Rangga, kamu kalah. Maka, Tuan Besar Rangga, silakan penuhi janji taruhan. Minta maaf padaku. Dia itu siapa sih? Dia juga marga Arjuna. Mungkin aja, dia dari keluarga Arjuna ibu kota agung. Arjuna? Masa sih? Masa kamu bisa menggerakkan dana puluhan miliar rupiah? Kebetulan. Ini pasti cuma kebetulan. Kamu kalah. Kalau kalah, harus berani menerima konsekuensinya. Mau aku minta maaf sama kamu? Mimpi. Kenapa? Tuan Besar Rangga kalah. Mau ingkar janji? Kalau yang kalah hari ini adalah aku, pasti akan kalian injak-injak dan hina. Tuan Besar Rangga, kalau kamu mau ingkar janji, ya sudah, aku nggak akan mempermasalahkannya. Ini benar-benar nggak menghargai keluarga Rangga. Sedikit bang. Tuan Besar Rangga ini mendingan minta maaf dengan lapang dada. Nah, sekarang mau minta maaf atau enggak, malu banget deh. Rangga. Sekarang aku dan Arjuna berhak duduk, kan? Silakan. Itu bukan tempat dudukku. Bukan di sini. Tempat dudukku ada di sana. Kursi itu, kursi tertinggi, kamu mau duduk di sana? Kamu gila ya? Kursi itu memang seharusnya milikku. Posisi itu memang milikku. Arjuna, ku dengar beberapa hari lalu, di upacara penandatanganan kontrak,
antara keluarga Citra dan keluarga Dewi. Begitulah caramu merebut posisi tinggi. Kenapa? Hari ini mau mengulangi trik lama lagi? Sayangnya, di sini hanya ada satu kursi. Dewi, apakah kau masih mau terus menemaniku? Dengan senang hati. Dewi, gila, dia mau mati. Kau ikut mati bersamanya? Jangan bodoh, aku tahu kau sedang kesal padaku, tapi sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Aku sama sekali tidak mungkin membiarkanmu terjun ke dalam api. Kau! Hari ini, aku Dewi Lestari, pasti maju mundur bersama Arjuna. Bahkan jika harus mati bersama, tak akan pernah menyesal. Kau benar-benar tidak takut? Apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap berdiri di sampingmu dengan teguh. Kalian berdua sangat berani. Kursi utama pesta malam ini khusus disiapkan untuk tamu penting yang dihormati oleh 4 keluarga besar. Kalian berdua ini siapa? Cepat turun dari sana. Turun. Dewi. Acara promosi investasi grup akan segera dimulai. Masih belum cepat turun. Bagaimana kau tahu? Aku bukan orang penting yang kalian bicarakan itu. Bapak Agung tiba. Bukankah itu Bapak Agung? Direktur Divisi Bisnis Grup Perusahaan Arjuna, Bapak Agung, dia juga penanggung jawab utama acara promosi investasi kali ini, dan punya wewenang langsung atas hasil promosi investasinya. Rangga Dirgantara, putra sulung keluarga Rangga, menyambut kedatangan Bapak Agung. Apa yang terjadi di sini? Bapak Agung, hari ini ada orang tak diundang yang menyusup ke acara promosi investasi. Orang tak diundang? Benar, dialah orangnya. Arjuna, mantan suami yang dibuang dari keluarga bangsawan kelas 2, tidak tahu tata krama, berbuat semaunya di sini. Memang benar dia berbuat semaunya. Apakah tempat duduk ini pantas untukmu? Kamu tidak mengenalku? Kamu siapa? Apa aku perlu mengenalmu? Tempat duduk ini khusus disediakan untuk Tuan Besar Arjuna. Cepat turun dari sana. Dewi, sekarang, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apa kamu tuli atau bodoh? Aku suruh kamu turun. Kamu tidak dengar? Bapak Agung, kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Aku tidak menyalahkanmu. Akulah Tuan Besar Arjuna dari keluarga Arjuna. Kamu benar-benar. Dia. Benarkah dia Tuan Besar Arjuna? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia kuma anjing buangan yang da user keluar. Mana mungkin dia Tuan Besar Arjuna? Tuan Besar Arjuna? Kalian semua bodoh, bisa-bisanya dengan mudah. Percaya anjing buangan adalah Tuan Besar Arjuna. Kamu berani berpura-pura jadi Tuan Besar Arjuna? Sudah siap mati? Kamu bilang kamu dari grup perusahaan Arjuna, Direktur Departemen Investasi. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Baru datang? Aku sudah di keluarga Arjuna bertahun-tahun. Aku juga tidak tahu kalau kamu adalah Tuan Besar keluarga Arjuna. Arjuna, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Posisi Bapak Agung di grup perusahaan Arjuna sangat tinggi. Mana mungkin dia tidak kenal Tuan Besar Arjuna? Berpura-pura jadi Tuan Besar Arjuna? Lihat bagaimana aku menghukummu. Dewi, jangan keras kepala lagi. Cepat turun dari sana dan sujud minta maaf kepada Bapak Agung. Bapak Agung, Dewi sedang tidak waras. Dia tidak sengaja. Mohon Bapak berbelas kasihan. Wajah keluarga Rangga Ibu Kota Agung masih harus aku hormati. Keluarga Dewi Kota Angkasa, untuk sementara tidak akan aku bahas. Tapi kamu, berpura-pura jadi Tuan Besar Arjuna. Berani menyentuh kursi utama khusus Tuan Besar. Ini adalah tantangan terhadap wibawa keluarga Arjuna. Dosa yang tak terampuni, layak dihukum mati. Benar. Tidak bisa dimaafkan. Pantas dihukum mati. Aku lahir sebagai putra tertua keluarga Arjuna. Kamu tidak mengenalku, justru aku yang ingin bertanya. Apakah kamu benar-benar Direktur Departemen Investasi? Sudah di ujung tanduk masih tidak mau mengaku, bahkan berani memfitnah Bapak Agung. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Awas, tangkap orang yang mengaku sebagai putra tertua keluarga Arjuna ini. Bawa dia pergi. Bawa dia kembali. Biarkan putra tertua yang asli yang menghukumnya. Bapak Agung, aku beri kamu kesempatan terakhir. Katakan padaku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu menjelek-jelekan aku? Palsu ya tetap palsu. Memfitnah apa lagi? Sedangkan kamu, baru saja putra tertua keluarga Rangga, sudah membelamu. Aku menghormati dia, jadi aku memaafkanmu. Tapi, kamu sama sekali tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan. Salahkan keluarga Arjuna. Jika kami bertindak keras, apalagi yang kalian tunggu? Ayo serang. Bapak Agung.
Kamu ini orang keluarga Arjuna. Kapan berani-beraninya bicara dengan nada seperti ini? Kepada majikanmu sendiri? Hah? Bapak Santoso, Anda datang ke sini? Aku ingat sekarang, dia itu kepala pelayan utama keluarga Arjuna, Bapak Santoso. Bapak Santoso datang sendiri. Sepertinya hari ini kedua orang ini pasti mati. Apa yang kamu omongin? Kamu bilang, malam ini siapa yang akan mati? Saya. Nanti aku yang bersin kamu. Siapa ada? Bapak Santoso. Saya. Bapak Santoso, yang harus kamu bersin adalah dia ini, si penipu yang mengaku-ngaku sebagai Tuan Besar Arjuna. Hah? Bapak Santoso, maksudmu apa ini? Maksud APA? Tuan Rangga. Urusan kita nanti saja dibicarakan. Agung, menurut pengetahuanku tentangmu, biasanya kamu bukan orang yang seenaknya seperti ini. Hari ini kamu berani berbuat langkang. Siapa yang menyuruhmu? Atau kamu punya utang pada seseorang, sampai dipegangi kelemahan? Bapak Santoso. Saya. Baik. Tenang saja. Keluarga Arjuna kami punya cukup cara untuk membuatmu mengaku siapa dalang di belakangmu. Bawa dia pergi. Bapak Santoso. Saya terpaksa. Maafkan saya. Tuan Besar. Maafkan saya. Hamba, kepala pelayan utama keluarga Arjuna. Wakil Presiden Grup Perusahaan Arjuna. Santoso. Menghadap Tuan Besar. Paman Santoso, cepatlah bangun. Bapak Santoso. Tuan Besar. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Besar dari keluarga Arjuna? Tidak mungkin. Bapak Santoso, apa maksudmu ini? Tuan Besar Rangga. Justru aku yang ingin bertanya, apa maksud semua ini? Maksudku adalah, dia pasti bukan Tuan Besar keluarga Arjuna. Identitas Tuan Besar kami tidak boleh kau ragukan. Bapak Santoso, masalah ini, coba lihat. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Iya. Dia itu diusir oleh keluarga Citra Kota Angkasa, seekor anjing buangan. Itu karena keluarga Citra Kota Angkasa buta. Tidak bisa mengenali naga sejati. Kalian juga sama. Malam ini, siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Besar kami, berarti tidak menghormati keluarga Arjuna. Keluarga Arjuna pasti akan membasmi habis. Keluarga Wijoyo dari Ibu Kota Agung memohon maaf kepada Tuan Besar Arjuna. Keluarga Hadi juga memohon maaf kepada Tuan Besar Arjuna. Rangga. Apa maksudmu? Ingin melawan keluarga Arjuna? Aku tidak percaya. Orang ini adalah Tuan Besar keluarga Arjuna. Identitas Tuan Besar kami, kau tidak berhak mempertanyakannya. Sepengetahuanku, setiap kepala keluarga Arjuna akan menyerahkan pusaka turun-temurun kepada kepala keluarga berikutnya. Untuk anak perempuan adalah cincin motif phoenix. Untuk anak laki-laki adalah cincin jari motif naga. Arjuna, kalau kau ingin membuktikan bahwa kau benar-benar Tuan Besar keluarga Arjuna, maka tunjukkanlah cincin jari motif naga itu kepada kami semua. Benar juga. Hanya dengan omonganmu saja, kau bilang dia Tuan Besar keluarga Arjuna. Dia harus menunjukkan buktinya untuk membuktikan dirinya. Betul. Buktinya mana? Iya, betul. Rangga, jangan harap kau bisa menjebakku untuk membuktikan diri. Arjuna, karena kau tidak bisa menunjukkan cincin jari motif naga, dengan apa kau membuktikan dirimu adalah anggota keluarga Arjuna? Kurang ajar. Identitas Tuan Besar keluarga Arjuna kami tidak boleh diragukan oleh kalian. Tindakan kalian ini adalah meragukan wibawa keluarga Arjuna. Bapak Santoso, walaupun kau adalah kepala pelayan keluarga Arjuna, tapi kau tidak boleh memukul orang-orang dari 4 keluarga besar Ibu Kota Agung. Hari ini, kau harus memberikan penjelasan kepada kami. Benar. Hanya dengan ucapanmu yang ringan. Bilang dia adalah Tuan Besar keluarga Arjuna. Lalu dia langsung jadi, kalau hari ini dia tidak bisa menunjukkan bukti. Aku tidak mengakuinya. Aku juga tidak mengakuinya. Bodoh. 4 kepala keluarga besar Ibu Kota Agung telah tiba. Arjuna, dan juga kamu, Bapak Santoso. Ajal kalian sudah tiba. Menyambut kedatangan 4 kepala keluarga besar. Rangga dari Ibu Kota Agung, menyambut kedatangan 4 kepala keluarga besar. Barusan kamu bilang ajal siapa yang tiba? Yaitu dia ini, orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu tata krama, melawan atasan. Di sini berpura-pura jadi Tuan Besar keluarga Arjuna. Berpura-pura jadi Tuan Besar keluarga Arjuna? Benar. Dialah orangnya. TAPI, dengan nyali orang rendahan seperti dia, kurasa dia tidak berani berbuat jahat.
Jadi, sebagai junior, saya menduga, Bapak Santoso adalah dalang di balik semua ini. Kamu ini otaknya kemasukan ya? Omong kosong. Rangga, ayahmu bersusah payah seumur hidup, dengan susah payah membangun bisnis keluarga Rangga. Malam ini, semuanya akan dihancurkan oleh tanganmu sendiri. APA, keluarga Rangga punya anggota brengsek sepertimu. Sungguh malang nasib keluarga ini. Bapak Wibowo, Bapak Kusuma. Apa maksud kalian? Maksud apa? Rangga. Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah tuan besar keluarga Arjuna. Arjuna Wijaya. Para paman yang 4. Kenapa kalian datang? Arjuna. Kamu sebagai tuan besar keluarga Arjuna, hari ini banyak orang mengganggumu. Meski kamu bisa sabar, kami berempat tidak akan tahan. Hari ini, kami harus membalaskan dendammu. Benar. Hari ini, siapa pun yang berani menghina kami 4 keluarga besar. Tidak akan melepaskan satupun. Kalian, tidak ada yang bisa kabur. Dia benar-benar tuan besar Arjuna. Hancur. Semuanya hancur. Apa yang sudah kita lakukan tadi? Tuan besar Arjuna, hamba tidak bisa membedakan yang penting. Kami benar-benar tidak bermaksud menghina Anda. Dia. Semuanya dialah yang terus membujuk kami. Tuan besar Arjuna, semua saya. Mohon ampunilah kami, maafkanlah kami. Kalian berdua. Sikapmu yang berubah-ubah seperti angin itu benar-benar memuakkan. Tuan Muda Arjuna, kata-kata kami, semuanya berasal dari hati yang tulus. Tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Keluarga saya, keluarga Hari, pasti akan selalu mengikuti langkah keluarga Arjuna. Keluarga saya, Wijoyo, juga begitu. Siap mengikuti langkah keluarga Arjuna. Bahkan bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Kalian berdua sampah. Jiaku Mesirang, anjing buangan yang diusir oleh keluarga bangsawan kelas 2. Mana mungkin dia tuan besar keluarga Arjuna? Rangga, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Bagaimana? Kamu meragukan Bapak Santoso? Sekarang, kami 4 kepala keluarga besar berada di hadapanmu. Apakah kamu mau meragukan kami juga? Arjuna adalah anak yang kami lihat tumbuh besar sejak kecil. Kamu tidak berhak meragukannya. Rangga, sebelumnya kamu berkoar akan membuat keluarga Dewi di kota angkasa bangkrut dalam 3 menit. Siapa yang menggantikan serangan bisnis dari keluarga Rangga itu? Saya hanya ingin kalian melihat kenyataan. Tapi malah kamu semakin menjadi-jadi. Terus-menerus menantang saya. Karena kamu suka menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Maka saya akan menggunakan cara yang dipakai keluarga Rangga untuk menghadapi keluarga Dewi. Untuk menghadapi keluarga Rangga. Mari kita lihat apakah keluarga Rangga bisa bertahan atau tidak. Keluarga Arjuna kalian, keluarga Rangga kami tentu tidak sanggup melawan. Tapi kamu, hanyalah seorang pecundang yang mengandalkan keluarga. Tidak berarti apa-apa. CH, masih menyebut diri raja legenda di dunia bisnis? Tanpa cahaya kejayaan keluarga, kamu bukan apa-apa. Kalau begitu, saya tidak akan menggunakan uang keluarga Arjuna sepeser pun. Juga tidak akan memanfaatkan hubungan apapun dari keluarga Arjuna. Hanya dengan keluarga Dewi di kota angkasa, yang dianggap remeh oleh keluarga bangsawan ibu kota agung. Dalam waktu 3 menit, saya akan membuat keluarga Rangga bangkrut. Dewi, kamu percaya sama aku? Tentu saja. Kalau gitu, lakukan seperti yang aku bilang. Baik. Kamu nunggu apa? Bukannya mau bikin keluarga kami bangkrut? Santai aja. Biar peluru terbang dulu. Kamu mau denger nggak? Kamu ngomong apa sih? Tanpa pakai kemampuan keluarga Arjuna. Cuma 3 menit. Mau bikin keluarga kami bangkrut? Kamu anggap keluarga Rangga ini terbuat dari kertas? Terbuat dari kertas atau bukan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kekuatan keluarga kami hanya kalah dari 4 keluarga besar di ibu kota agung. Masa cuma 3 menit kamu bisa runtuhkan? Rangga, kamu terlalu menganggap tinggi keluarga Rangga. Bilang Arjuna, cuma mengandalkan kekuatan keluarga. Biar ku beritahu, di balik kebangkitan empat keluarga besar kami, ada bantuan Arjuna. Kemampuannya sulit kamu jangkau. Tuan besar. Gawat, grup perusahaan Dewi dari kota angkasa, tiba-tiba dari berbagai sektor industri, melakukan serangan bisnis terhadap kami. Keluarga Rangga tidak mampu melawan, sebentar lagi akan bangkrut. APA, tidak mungkin. Ini mana mungkin, maksudmu?
Keluarga Dewi, tanpa bantuan dana keluarga Arjuna, sudah bisa runtuhkan kami, hanya dengan dana keluarga Dewi. Tanpa bantuan keluarga lain? Benar, hanya dana dari grup Dewi. Taktik serangan bisnis kali ini aneh dan sangat canggih. Para ahli di grup kami, semua tidak berdaya. Tuan Besar. Keluarga Rangga akan hancur. Tuan Besar Arjuna, saya Han Xiaotian. Anak saya hari ini telah menghina Anda. Saya siap menerima hukuman apapun. Besok saya akan bergegas ke kota angkasa, datang sendiri untuk meminta maaf. Saya mohon Tuan Besar Arjuna, beri keluarga saya jalan hidup. Ayah! Ayah! Kau anak durhaka. Apa yang kau lakukan malam ini? Dari mana kau berani menghina Tuan Besar keluarga Arjuna? Sia-sia aku berkorban segalanya untuk keluarga Rangga. Sekarang, semua hancur olehmu, anak celaka ini. Ayah! Ayah harus percaya padaku. Percayalah padaku. Tuan Besar Arjuna. Rangga, anak celaka ini, dosanya tak terampuni. Saya, Han Xiaotian, sama sekali tidak akan membiarkannya. Pengkhianat keluarga seperti ini, mulai malam ini, akan diusir dari keluarga. Ayah! Bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku anakmu, ayah. Kenapa? Kenapa bisa begini? Dewi. Semua ini karena aku mencintaimu. Aku tidak mau kau bersama dengan si pecundang ini. Kalau bukan karena Arjuna hari ini, keluarga kami sudah kau hancurkan. Tidak bisa memiliki, lalu ingin menghancurkan. Ini sama sekali bukan cinta. Tuan Besar. Rangga ini bagaimana penanganannya? Bawa dia kembali ke keluarga Rangga. Serahkan pada kepala keluarganya untuk dihukum. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Selanjutnya, sekarang giliran kalian berdua. Tuan Besar Arjuna, ini semua salah kami. Saya bersedia memenuhi semua permintaan Anda untuk meminta maaf pada Anda. Ya, betul, betul. Saya juga, mobil mewah dan rumah mewah, harta karun langka, serta semua bisnis di bawah keluarga Wijoyo. Semua saya berikan pada Anda, sebagai tanda permintaan maaf kami. Sudah. Semua yang kalian sebutkan itu. Keluarga kami, tidak, kekurangan apa-apa. Kalian berdua, dan semua yang hadir tadi, semua pernah bersikap tidak sopan pada saya. Saya maklum karena kalian tidak tahu identitas asli saya. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Tidak akan dipermasalahkan. Seluruh dunia bisnis di negeri ini hanya dikuasai oleh grup perusahaan Arjuna saja. Bukanlah hal yang baik. Hanya dengan berkembang bersama-sama, ekonomi negeri kita ini bisa lebih makmur. Saya harap semua yang hadir di sini bisa menghentikan persaingan internal, meninggalkan pertikaian antar keluarga. Dengan begitu, ekonomi negeri kita baru bisa berdiri tak terkalahkan di dunia. Terima kasih, Tuan Besar Arjuna. Telememberi kami kesempatan. Saya kira Tuan Besar Arjuna memang baik hati. Ternyata Tuan Besar Arjuna memiliki wawasan dan hati yang begitu luas. Kami benar-benar tidak ada bandingannya. Saya benar-benar kagum. Saya juga kagum. Saya bersedia menjadi pengikut setia keluarga Arjuna. Keluarga Hadi juga bersedia untuk keluarga Arjuna menjadi pengikut setia. Kami semua bersedia menjadi pengikut setia keluarga Arjuna. Baik. Selanjutnya saya umumkan. Grup perusahaan Arjuna kami. Mitra kerja utama di kota angkasa adalah Grup Perusahaan Dewi. Grup perusahaan Dewi memiliki potensi tak terbatas. Bekerja sama dengan grup perusahaan Arjuna, benar-benar kolaborasi yang kuat, pasangan yang sempurna. Keluarga Dewi adalah keluarga besar nomor 1 di kota angkasa. Bekerja sama dengan grup perusahaan Arjuna, itu seperti harimau yang bersayap, masa depan tak terbatas. Tuan Besar Arjuna, terima kasih ya. Dewi, setelah tahu identitasku, kok malah jadi agak menjaga jarak? Arjuna, kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya memikirkan masa depanmu sendiri. Dewi itu gadis yang bagus. Loh? Paman Suryo, urusan pribadiku. Aku tahu batasnya. Paman tidak perlu repot-repot mengurusinya. Hahaha, Arjuna, kami berempat sebagai paman, hanya ingin memberitahumu, gadis yang bernama Dewi ini. Kami semua sangat menyukainya. Betul, kami sangat menyukainya. Sudah, kami berempat. Jean-Gon Jadi l'ont pu la tard d'ici. Oh iya. Kami lebih baik pergi menikmati kehidupan malam para orang setengah baya. Malam ini aku yang traktir. Jangan ada yang berani rebut. Baik, ayo pergi. Kalau begitu, ayo kita pergi juga.
Acara promosi investasi sudah selesai. Kalian berdua masih belum masuk? Jangan sok jago. Aku sudah menelepon adik kedua keluarga Arjuna, Rizky. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, kau akan menyesal. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berani mengaku sebagai anggota keluarga Arjuna. Dia bilang dirinya adalah penerus grup perusahaan Arjuna. Mas Arjuna. Mas Arjuna. Rizky, kok aku tidak tahu? Kapan kamu menjadi juru bicara keluarga Arjuna? Mas Arjuna. Ini semua salah paham. Tuan Muda Arjuna, ini sebenarnya bagaimana sih? Dazar Matabuta. Dia adalah pemimpin grup perusahaan Arjuna. Arjuna Wijaya. Jadi semua ini benar adanya. Arjuna, aku salah. Maafin aku ya. Aku masih mencintaimu. Hatiku sudah milik orang lain. Rizky, masalah ini harus kau berikan penjelasan padaku. Tenang saja, Mas Arjuna. Aku akan urus ini. Dewi, ayo kita pergi. Dewi, maukah kau menikah denganku? Arjuna. Serius? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk merawatmu, Melon Dunjamu. Aku mau. Bye. Dewi, bahkan langit, sila memberkati kita. Indah sekali.